And action. Siap. Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistiardi Official Fanpage. Kembali di YouTube channel saya Hari Sulistiardi Official Fanpage. Malam ini kebetulan saya berada di Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kebetulan saya sowan di rumah salah satu kawan saya, sahabat yang juga ya menurut saya tokoh muda yang dalam perspektif komunitas bisnis ini salah satu Lurus. tokoh garis lurus atau yang kerja beneran kira-kira gitu. Oke, sebelum nonton podcast kita kali ini jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Nah, kenapa narasumber saya ini keren, luar biasa. Beliau sering diundang di beberapa channel YouTube podcast oleh beberapa motivator bisnis, oleh beberapa tokoh publik. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan, entah itu prestasi ataupun segala kontroversi. Kita kenalan dengan Mas Filsa Budi Ambia. Ya. Oke. Selamat datang, Mas. Siap. Matur sembah nuwun Mas waktunya, dan ini tempatnya keren banget. Sebenarnya bukan kebetulan sih, beliau tadi ngomong kebetulan, saya enggak kebetulan. Dia itu memang udah merencanakan dari beberapa hari yang lalu, udah mau ke sini. Jadi ini enggak kebetulan ya. Oke. Dan dilala kok datangnya malam gitu loh. Iya. Jamnya tidur, Harusnya ya. datang ya. Makanya nanti kalau saya ngomong kelepasan ya nggak usah dikat. Nggak usah dikat. Oke. Tapi kan ada kopi. Oh ya, ini kopi. Oh iya, kita tos dulu Mas. Oke, ini kopi dulu. Jogja. Oh ini kopi apa ini dari kiriman dari kakak di Medan kemarin? Oh di Medan. Bukan kopi lanang ya? Kopi Mandailing apa ya? Kopi Mandailing ya. Bukan kopi lanang ya? Oke. Bukan. Siap. Kan ini di luar kota saya. Kalau mau lanang nggak perlu pakai kopi om. Nggak perlu pakai kopi, nggak perlu. Masih muda ya kok. Iya. Kok ngisi-ngisi nggak perlu pakai kopi, gitu. nggak perlu pakai apa? Obat kuat. Monggo Mas. Apa ini mau ngapain di sini? Jadi kita ini ngobrol santai. Nah, terkait dengan perjalanan Mas Filsa yang notabene ini dengan segala kontroversi yang pernah mungkin ya teman-teman pernah lihat di medsos atau lihat di berita. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya tinggal ketik di Google Filsa Budi Ambia. Apa saja yang sudah dikerjakan. Plus segala kontroversinya. Tapi kita fokus pada apa yang dilakukan beliau khususnya di segmen kerja yang benar gitu aja ya. Kerja yang benar. Berarti kan ada yang kerja yang benar itu relatif sih Mas. Benar itu yang penting hasilnya gitu aja. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain loh. Betul. Oke. Oke, Mas Filsa ini terkenal dengan pebisnis atau konten kreator yang fokus di segmen kuliner UMKM, betul ya Mas ya? Ya. Oke. Nah, singkat kata channel YouTube-mu ini terkenal dengan personal branding khusus untuk pelatihan-pelatihan UMKM. Jadi mohon maaf, keripik-keripik yang sederhana, belum ada brandnya atau belum ada mereknya, tiba-tiba kamu bisa membuat satu sentuhan yang bisa membuat nilai tambah sehingga menghasilkan cuan yang dalam tanda kutip jauh lebih menguntungkan, kira-kira gitulah. Nah, kita pengen tahu nih Mas Filsa ini sebelum masuk di dunia kuliner ya, boleh tahu umurnya sekarang berapa? Kebetulan hari ini, 3 Desember, aku ulang tahun loh. Waduh, wes mantap, selamat. Nomor rekening tak WA ya? Selamat. Nomor rekening ya? Siap. Waduh, nomor rekening. Selamat ulang tahun. Jadi boleh saya izin. Kok dilala pas hari ulang tahun? Iya. Ya, nggak ada yang kebetulan ternyata guys. Monggo. Nyalain rokok. Ayo. Oke. Jadi kalau Mas Filsa dulu podcast di teman-teman motivator bisnis atau tokoh publik, misalkan di Kristinali atau mungkin teman-teman yang lain, agak formal, tapi ini nyantai ya. Ya. Ulang tahun berapa nih? Berapa yo? Ke 26 ya. Beneran Ya, 26. karena saya pakai filter apa ya yang Pons itu loh yang 10 tahun lebih muda. Jadi 36. Berarti 86. Iya, 86. 86. Oke, ya. Selisih 6 bulan sih sama aku. Aku Juni 86. Jadi umuran kita sama. Tapi beliau lebih sukses karena kerja bener.
Jadi kalau nggak bener nggak sukses, belum tentu. Orang yang nggak bener yang sukses juga banyak. Juga banyak. Oke, dengan cara mereka masing-masing. Iya. Oke, Mas Filsa, ini kan di Jogja ya. Mas Filsa ini aslinya mana? Banyumas. Banyumas. Jadi ngapak atau cenderung ke Jawanya ini? Ngapak. Ngapak. Bisa ngomong? Ya bisa lah. Menyampaikan salam ke teman-teman di Banyumas mungkin ya. Kan lucu ya, Kak. Mungkin mohon maaf ya, ini nggak rasis dan tapi kadang-kadang teman-teman yang mendengar teman-teman dari daerah Banyumas, Cilacap dan lain-lain, Brebes, kadang-kadang mereka tertawa, bukan karena apa ya, bukan karena menghina ya, Ya, tapi memang, karena belum familiar gitu Mas. memang dialek ngapak itu Unik. Iya. Unik. Jadi kalau ngomong itu ngegas. Biasanya cenderung nadanya tinggi. Nadanya tinggi pada dasar, tapi orang ngapak seneng guyon Mas. Seneng guyon. Iya, ngomongnya ngegas tapi yo pengertiannya guyon. Oke. Kadang-kadang dulu saya waktu pertama merantau ke Kalimantan ya. Oke. Kan saya dengan dialek ngapaknya itu masih kental banget ya, baru lulus SMK, anak muda. Itu dibawa. Masih ke bawah dong. Oke. Ke bawah, dan biasanya saya guyon-guyon sama teman-teman yang guyonan kampung dari Banyumas gitu kan. Iya. Jadi khas guyon Banyumas itu nggak mikir tersinggung orang gitu kan. Oke. Jadi ngomong ya asal ceplos tapi ini yo ngalir habis itu udah gitu kan. Oke. Nah, selesai ya. Bagi suku-suku yang lain di sana-sana, ya belum tentu orang bisa menerima kan. Oke. Nah, jadi kadang-kadang ngapak itu guyon ngomongnya, tapi dia bully atau guyoni balik atau mertawakan balik, ya nggak tersinggung juga, malah guyu gitu kan. Karena sebenarnya saya juga ya masih kenal ya, nggak tersinggungan mau dibully. Iya. Jadi ceplos cenderung to the point ya. To the point. Oke, coba bisa ngomong dikit Mas. Ngomong apa Ki? Ya, selamat malam nggo sedulur kabeh nang Banyumas dan sekitarnya. Wis, man. Ya, aku asli Banyumas loh. Asli Banyumas. Sekolahku mbiyen nang Purwokerto. Sekolah nek Purwokerto. Oke, Purwokerto kan kotanya ya. Kotanya. Oke, jadi lumayan ya. Banyumas ke Purwokerto itu? Deket sih, sedikit. Setengah jam paling. Oke. Iya. Jadi satu wilayah ya. Banyumas di kabupatennya. Banyumas kabupatennya, kotanya Purwokerto. Oke, kalau nggak salah saya sempat ke sana 1 atau 2 kali lewat jalur selatan, jalur Dendles dulu. Iya kan. Kemudian naik gunung. Nggak tahu Google itu nunjukin jalan sana. Kebetulan lewat di, kalau nggak salah ada Kampung Durian, kalau nggak salah. Di ini. Pas jalannya naik turun kalau nggak salah. Menuju ke arah, bukannya Purwokertonya ya? Pantai Menganti. Mungkin. Daerah situ. Iya, dari situ. Tapi naik turun. Bumen. Agak sana dikit sih. Oh, Purworejo. Mungkin. Oh, bukan Purworejo. Kroya. Betul, Kroya. Agak naik turun Kroya. jalannya gitu. Tapi ada sentra durian kira-kira. Iya. Oke, jadi Mas Filsa ini aslinya Banyumas. Ya, Banyumas. Oke, sempat sekolah di Purwokerto, SMA-nya ya. Oke, tiba-tiba bisa di Jogja ngapain, dan dulunya sebelum di Jogja ini juga katanya sih sempat di Kalimantan menimbulkan kontroversi, tapi di sana kamu banyak belajar dan di sana nama kamu mulai naik dengan segala apa yang kamu kerjakan. Kira-kira gitu. Nah, kenapa harus merantau di Kalimantan yang notabene di Jawa ini kurang apa sih? Iya dong. Iya. Apakah ada keinginan atau apa ya? Basa Jawa niki wong melok-melok ngono. Enak kerja nang Kalimantan, duitnya iso akeh. Kira-kira gitu lah. Mas Filsa memposisikan diri sebagai, stigmanya kan begitu ya. betul. Oke. Untuk di kampung-kampung gitu, Jawa yang pelosok-pelosok gitu kan, kalau kerja di Kalimantan itu, luar Jawa itu wah keren gitu kan, Ketok wah sukses gitu kan, banyak duit. Iya, Faktanya ya nggak begitu juga, kita juga cari sesuap nasi juga susah juga, sama aja. Siap. Jadi stigmanya saya masih seperti itu dulu, keyakinan. Jadi aku ki sekolah Mas, sekolah di SMP SMK itu ini belum pernah nih, jarang aku cerita nih. Jadi aku tuh baru ngomong ya. Aku tuh selalu rankingnya itu antara 31 dari 33 siswa. 31 dari 33 siswa. Jadi termasuk siswa yang maaf ya, goblok. Yang goblok ya. Iya. Oke. Terus karena kamu malas atau enggak. Sebenarnya aku bukan malas.
pinter dan cerdas itu kan beda. Oke. Menurut kacamata Mas Sekarang yang dulu, ya mohon maaf, yang dulu peringkat 1 sampai 5 bahkan 10 ya. Dia dari mulai SMP SMK, ya nasibnya juga tragis sekarang. Sebentar. 1 sampai 10. Iya. Oke. Yang pinter-pinter. Yang pinter-pinter ya. Bahkan yang ujian aku todong itu begitu ujian. Oke. Hari ini hari terakhir, hari ujian. Kalau kamu nggak nolong aku, ya wis mulai kita gelut bae. Tak gitu kan. Sampai nantang. Kamu iya, nantang. Ya mending ribut mulai. Oh, seorang setia kawan ngomong mosok sama teman-teman nggak lulus kamu tega. Oke. Jadi solidaritas, memaksa untuk solidaritas. Oke, jadi dia lulus. Oke, jadi 1 sampai 10 itu menurut kacamata kamu tidak jadi apa-apa atau karena mungkin belum bisa maksimal dalam konteks kacamata kesuksesan khususnya di finansial ya, Mas? Nah, gini, Allah itu kan hadir kan? Oke. Ya, jadi wanjada wajada. Siapa yang bekerja keras pasti akan Ada hasilnya. mendapatkan hasilnya. Betul. Nah, apakah hasil itu diberikan hanya untuk orang pintar? Kan tidak. Oke. Kalau di dunia usaha, Oke. justru orang-orang yang cerdas yang mendominasi. Orang-orang yang cerdas justru yang mendominasi Ya. di dunia kerja ya. Ya, dunia ini bisnis. Dunia bisnis. Dunia Oke, bisnis. oke. Dunia bisnis. Karena di dunia bisnis itu sering kita dihadapkan dengan masalah yang pelik yang kita harus memutuskan dalam waktu singkat Untuk mengambil keputusan. Oke. Dalam waktu singkat. Dan itu terbiasa oleh anak-anak yang mohon maaf ya, sekolahnya asal-asalan kayak Oke. mereman ya kan. Kalau saya waktu SMK ya, Iya. bolos itu biasa. Iya. Jadi kalau ketika saya nggak senang, hari ini pelajaran matematika, males banget aku, males ketemu gurunya. Mikirnya apa? Mikirnya itu gimana caranya saya meloloskan diri. Ya minggat, ya nggak masuk ke sekolah gitu kan. Iya. Izin ya. Jadi kan pagi-pagi udah pikir gimana ya caranya. Jadi di kepala itu kreasinya banyak ya. Iya. Gitu. Dibanding yang pinter yang apa aja diterima terus duduk di depan. Saklek. Iya kan. Oke. Otaknya cara berpikirnya lurus dan sistematis. Oke, cenderung biasanya takut terhadap melanggar aturan. Iya. Oke. Sistematis gitu-gitu ya sesuai dengan SOP kayak gitu-gitu. Iya. Kan ini cocok untuk pekerja tuh. Cocok. Nah, kalau saya nggak cocok yang begitu. Saya maunya di Trabas gitu kan. Oke. Terus? Karena orientasinya saya kan hasil tuh. Kalau saya mengikuti aturan, mengikuti SOP atau mengikuti apa yang seharusnya dilakukan, benefitnya apa? Oke. Kalau benefitnya gajinya gede, Oke. terus atau saya mau sukses bisa punya sesuatu, ya udahlah terpaksa saya ikuti. Oke. Tapi kalau enggak, ngapain? Ngapain? Kan saya harus lompat ke sesuatu yang ya meskipun dia harus menabrak aturan. Iya. Yang penting saya punya tujuannya saya pengen sukses kok. Nah dia terbukti. Coba deh kalau di kampung-kampung lah, nggak usah di kampung, di kota juga banyak pengusaha yang sukses-sukses, Pak Haji gitu-gitu kan, Haji. Mana ada sekolah, bahkan cuma lulusan SD, lulusan SMP gitu doang. Iya. Udah haji, usahanya gede, karyawannya banyak, Oke. Karyawannya Tapi sarjana semua. secara pendidikan atau akademis biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Oke. Bahkan ada yang nggak sekolah. Iya, jadi malu saya. Yang punya Gitu. ijazah Jadi SMP. sukses kan ya meskipun yang pinter yang sukses juga banyak. Juga banyak. Oke, Gitu. oke. Jadi itu untuk buat teman-teman yang nonton mungkin kalau yang masih sekolah khususnya gitu kan mahasiswa. Ini jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke. Harus dibiasakan dulu. Dibiasakan dulu dengan apa ya, cara berpikir entrepreneur itu ya seperti Jadi jangan pesimis lah kalau Oke. di kelas itu bodoh. Bodoh itu bukan berarti nggak bisa sukses. Oke. Karena yang menentukan kesuksesan itu kecerdasan. Cerdas. Oke. Bisa seperti itu ya. Jadi pada waktu itu di sekolah saya nggak tahu nih nakalmu dalam konteks apa sih, Mas? Biasanya kan anak-anak yang dwablek mokong itu berantem ya toh, minum, ngerokok misalkan atau Kalau apa ya bahasa Surabaya atau bahasa Jawa ini ngompas palak duit gitu misalkan. kalau malak-malak minum nggak. Saya nggak dari dulu nggak senang minum. Nggak senang minum. Ngerokok paling. Ngerokok di sekolah. Iya, ngerokok di sekolah, terus waktu jam istirahat di kantin ngerokok gitu Kalau kan. soal main bola taruhan Bolos itu. biasa ya. Oh ya itu biasa. Biasa. Oke. Bolos terus ya
bolos terus nongkrong di alun-alun gitu kan, dikejar Satpol PP terus Istilah cabut gitu ya. iya, cari ribut dengan sekolah lain gitu kan. Karena saya kurus kan yo. Iya. Secara fisik kan saya kalahan gitu kan. Oke. Kalau bikin sesuatu yang ribut dengan sekolah lain, yang suruh maju teman-teman yang badannya gede maju Kamu merasa kamu kecil gitu ya? Yo kecil loh. Aku orang wani badannya gede gitu. Si preman-preman sih. Kok iku ngomongnya ngene gitu kan. Oke. Oh iya boy, hajar gitu kan. Jadi bagian dari provokator ya pada waktu itu. Oke, lanjut. Ya itu, jadi sekolah saya sehari-harinya begitu. Jadi mikir gimana caranya ini sampai uang SPP saya buat jajan, buat apa itu. Oke, main PS sempat nggak? Main PS? Wah, iya dari PS1 om. Sebelum PS1 Nintendo. Nintendo. Nintendo PS1 dan sampai hari ini PS4 masih. Oke. PS4 dan mau PS5 nanti belilah. Oke, pas dendam. Iya. Jadi memang suka game senang. Oke, suka game. Tapi nggak pakai kacamata ya? Pakai harus biasanya pakai. Karena ini kan deket. Kalau saya nyetir mobil atau dari di tempat ramean gitu kan yang membutuhkan pandangan yang jauh kita harus pakai kacamata. Harus pakai kacamata. Oke, jadi kamu di sekolah lebih suka untuk menabrak aturan ya Mas ya? Kira-kira gitu ya Mas ya? Ya, kalau ada kepentingannya. Kalau ada kepentingannya. Ya. Oke, jadi mentok dipanggil guru BP untuk kasus tertinggi itu apa pada waktu itu? Kasus tertinggi ya karena mereman saya waktu sekolah kan nggak nyolok ya, nggak kelahi yang bener-bener wah kayak temen yang terlalu mereman kan, sampai mabuk sampai ke sekolahan gitu kan. Wah saya nggak begitu. Jadi nakalnya saya nakal masih kelihatan lugu. Piye gitu. yang kayak tadi bolosan. Oke. Ikut-ikut. Tapi kalau kriminal enggak. Kriminal enggak. Oke. Di paling mentok ya cuma sekolah mana sih? SMP-nya? SMP mana? SMP Rawalo di desa. Di desa. Kalau SMP di Purwokerto. SMA-nya di Purwokerto. SMK Bina Teknologi. SMK. Semi militer itu sebenarnya. SMK berarti ada spesifik jurusan. Jurusan elektro. Oke, elektronika komunikasi. Atau elektronika yang harus kuat, masang listrik, masang ini. Oh, instalasi berarti. Instalasi. Oke. Itu sekolahnya dulu semi militer, Oke. Militer. Jadi kayak upacara nggak berdiri di garis, tahu-tahu di belakang tempeleng sama gurunya, tepak gitu kan. Oke. Itu biasa. Iya, anehnya yang sekarang itu begitu tepak langsung lapor diviralkan. Iya. Miris sih, itu menghasilkan generasi yang cengeng. Iya. Kalau dulu kita dibajar dulu kayaknya untuk lapor orang tua itu tambah diajar. Benar. Tambah diajar. Iya. Habis ditempeleng guru sampai rumah itu diem aja udah. Mending iyalah daripada takut. Tahu-tahu sekolah datang gitu. Kamu ngapain ini gitu. Pak, kalau anak Bapak sekali lagi itu nggak turun, nggak bolos, ini di DO. Gitu paling mentok. Jadi kalau udah dapat peringatan seperti itu, sekali lagi bolos, DO, ya udah terpaksa rajin sampai kenaikan kelas. Gitu kan. Nah, habis kenaikan kelas udah mulai bolos lagi sampai surat peringatan 2 itu kan. Oke, jadi SP1, SP2, sampai SP3 enggak? SP2 kan terakhir toh. Satu kali lagi bolos langsung 3 plus DO. Pernah? Enggak pernah. Untungnya enggak pernah. Ya kalau udah sampai 2 mentok ya rajin. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu pasrah atau nyerah atau ingin merubah kamu menjadi yang lebih baik gitu? Ya, itu kenakalan masa muda sih ya. Kenakalan kayak gitu bapak dulu almarhum ya cuma pasrah. Jadi ngomong ke pihak sekolahnya kalau memang harus di DO aja nggak apa-apa. Bapak mau tinggal kelas aja nggak apa-apa. Bapak menyampaikan seperti itu? Iya, dia nggak memang anaknya begitu gitu kan. Saya dengar bapak ngomong kayak gitu kan ya marah tuh. Pak, masa aku nunggak bapak nggak memperjuangkan, malu aku gitu kan. Jadi adik kelasku jadi satu kelas gitu kan. Ya makanya kamu sekolah yang benar itu. Ya wes, dalam almarhum lah. Terus setelah itu lulus langsung merantau ke Kalimantan atau kuliah dulu atau merantau lah, anak bodoh, bego. Oke. Masa ya dulu ya
pekerjaan profesi yang paling jadi primadona lah. Oke. Kerja di Astra gitu Oke. di Jakarta. Tambang atau yang di otomotifnya? Jakarta. Bukan tambang kan di luar Jawa toh. Oke. Otomotif kan di Oh, sempet di Astra juga. Enggak. Impian. Iya, impian anak-anak muda desa kan begitu. Iya. Berangkat ke kota besar, kerja di Astra, keren, pulangnya bawanya ninja gitu kan. Itu kan yang pinter-pinter. Loh saya ngaca dewe Mas. Bercermin, aku bego, pinter enggak, ini prestasi enggak punya. Aduh kalau ke Jakarta piye gitu kan. Gimana mencari kita jelas rapayu gitu kan. Nah, akhirnya ya merantau ikut paman waktu paman masih kan pegawai negeri kan, masih penempatan di Balikpapan waktu itu. Ada saudara yang ada stay di sana. Iya. Lagi penempatan di sana. Oke, pegawai negeri dan ditempatkan di sana. Iya, dia lagi ditempatkan di sana dan aku ikut setahun. Paman mutasi pergi. Saya tinggal sendirian di Balikpapan. Oke, jadi kamu datang ke Balikpapan itu bukan tanpa alasan, tanpa tujuan ya. Ada orang atau yang harus kamu datangi ya? Iya. Oke. Dan ada goal pada waktu itu langsung kerja atau gimana? Ya minimal kerja di tambang dulu untuk membuktikan status sosial kan. Loh, harusnya paman atau om sebagai orang dalam dong bisa masuk. Pegawai negeri mana bisa? Paling masukin jadi honorer toh. Oke. Jadi honorer gajinya berapa? Iya, kamu enggak pakai senjata itu ya seperti anak-anak. Senjata the king of orang dalam misalnya. Enggak. Oke. Kamu kerja di? Pengen saya ya kalau ke sana itu kerjanya di tambang. Kan keren ya kan? Begitu pulang kerjanya di tambang, tambang. Sebentar, di kota Balikpapan ya? Kota Balikpapan. Oke, kota Balikpapan. Terus ketika tinggal di rumah paman itu kan belum kerja nih ya, nganggur ya. Nah, kamu ngapain aja? Ya apa ya, bersih rumah di tempat paman lah. Sadar diri sebagai anak muda yang merantau ya. Sadar diri. Jadi egonya itu banyak dipotong di situ. Oke. Makanya buat anak-anak muda ya, kalau mau sukses jangan di rumah aja, merantau. Itu dia. Iya, benar. Karena merantau itu membunuh ego banget. Iya. Oke, keluar dari zona yang kita biasanya nyaman, terus apa ada orang tua, apa ada yang dijagakan gitu ya. Manja gitu. Wah, begitu merantau nggak bisa begitu. Iya. Mau nggak mau harus survive. Mau nggak mau harus survive, dan saya harus. Ya itu semua harus bisa rajin mengikuti aturan yang punya rumah. Oke, paman tahu nggak kalau kamu ngewablek nakal gitu, paman dengar atau tahu atau? Tahu, cuma kan karena saya takut sama paman. Oke. Ya karena saya takut jadi ya mau nggak mau ya udahlah ngikutin lah gitu kan aturannya. Kalau saya paman masih sehat sampai dengan hari ini? Sampai sekarang masih. Oke, alhamdulillah. Salam untuk paman yang mendidik kamu ya. Iya, jadi ada satu hal yang paman waktu itu meskipun dia seorang keras menurutmu ya? Keras dan pegawai negeri kan, pegawai negeri dan karirnya juga melesat itu. Jadi dia cuma menyampaikan ya dimanapun kamu, pesan saya cuma satu, kalau mengerjakan sesuatu itu sesempurna mungkin, secepat mungkin. Sesempurna mungkin, secepat mungkin. Kejar dua itu. Oke. Sempurna dan cepat. Sempurna dan cepat. Oke. Kalau kamu setengah-setengah mending gak usah dilakukan. Paman pesan itu. Iya. Oke. Dan itu masih saya terapkan sampai sekarang. Jadi kalau kayak saya mau melakukan sesuatu harus sempurna. Totalitas, benar-benar. Kalau enggak ya mending enggak sekalian. Iya, daripada setengah-setengah. Pantesan podcast saya diketawakan, Mas, ini alatnya kurang ini. Tapi terima kasih masukannya. Oke, lanjut. Ya itu aja yang saya pegang teguh sampai sekarang. Oke. Ya, waktu ikut di tempat paman kan ya, apa ya, sadar diri tiap pagi yang biasanya nggak pernah bangun pagi gitu kan, harus dipaksa bangun pagi. Saya pertama-tama ke sana kamarnya masih dikunci, saya udah jam 7 pagi itu, jam 6 pagi itu kan harus bangun. Saya belum bangun didobrak pintunya. Oh ya? Iya, didobrak. Jadi saya saya harus ini berubah itu. Kalau nggak bangun udah melek ini. Iya. Oke. Waktu itu paman udah punya ada mobil 3 biji lah gitu kan. Ada mobil 3 biji dan setiap pagi saya yang nyuci. Mobil 3 unit ya? 3 unit, setiap pagi saya yang nyuci. Oke, hampir tiap hari. Berarti tiap hari, bukan hampir, tiap hari. Keluar terus. Mobil bersih tetap saya cuci karena buat supaya kelihatan kerja. Buat aktivitas. Daripada udah bersih mau ngapain lagi ya. Pokoknya yang penting ada yang dipegang aja. Gitu kan. Itu berapa lama? Berapa bulan kamu? Setahun ikut Om. Setahun. Dilalas tahun berikutnya Om mutasi kan. Oke. Mutasi. Sebentar. Kamu sempat kerja di tambang juga atau gimana? Iya, ketika sebelum paman itu mutasi, saya kan udah kerja. Oke.
udah kerja di sebuah perusahaan tambang. Astra juga bukan ya? Bukan swasta tapi. bara. Oke. Terus? Ya udah, akhirnya Om tanya gaji saya, kamu berapa gajimu? Segini. Aduh, biaya hidup di sini tuh tinggi gitu. Saya mau mutasi ke Surabaya waktu itu kan. Oke. Kalau mau ikut balik ke Jawa ya? Iya, kamu balik ke Jawa. Kalau kamu mau ikut ke Surabaya cari kerja di sana ya yuk itu. Oke. Dipersilahkan. Cuma karena saya sudah sangat nyaman di sana. Bukan nyaman apa ya? Aduh, Om ini kok tiba-tiba gaya kerjanya ini banget, disiplin banget itu. Saya udah jenuh banget itu. Udahlah Om, saya di sini aja. Kamu memutuskan untuk itu? Iya, dengan apa yang ada dan gaji yang saya terima, saya bisa hidup sederhana lah, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Mohon maaf, paman atau Om pada waktu itu rumah dinas atau rumah dinas? Rumah dinas. Jadi ketika Om tidak ada, kamu harus keluar toh? Ya keluar, ngekos. Iya. Sampai satu kamar berdua sama temen yang sama-sama kerja itu. Pernah. Iya. Yang penting nggak cewek gitu aja. Iya. Terus lanjut, akhirnya nyaman kerja di tambang pada waktu itu. Ya terlena selama 3 tahun lah sampai 2010 lah. Kerja mulai 2007 sampai. Kamu modal ijazah SMK lulusan elektronika listrik ya Mas ya? Kok bisa tiba-tiba masuk tambang? Kamu di bagian apa? Supir. Oke, serabutan jadinya. Iya. Karena bisa nyopir gitu aja. Tapi kan status pegawai tambang kan, gitu kan. Ada badge-nya kan, ID-nya kan, wah karyawan tambang kan, bisa dipamerkan yang kampung begitu mulai. Jadi tiap tahun masih pulang? Enggak tiap tahun sih, 2 tahunan lah. 2 tahun. Kumpulin duit dulu toh, duit, beli tiket, pulang. Oke. Jadi tahun berapa? 2010-an ya pada waktu itu ya? Ya 2010. 2010-an. Oke. Di sana nggak kenal dengan, kalau kerja di tambang kan nggak kenal dengan, nggak menyamaratakan dengan UMK atau UMR-nya ya, bisa lebih ya Jana ya. Ya kebetulan tambangnya tambang di kota, jadi gajinya ya di kota itu. UMR ya, UMR cuma karena lemburan dikit, itulah. Tapi living cost di sana kan tinggi Om. Ya hidup di sana tinggi. Jadi 3 tahun itu nggak bisa beli apa-apa juga. 3 tahun nggak bisa beli apa-apa? Nggak bisa beli apa-apa. Kumpul duit sedikit, kan pulang bujang. Tanggungan belum ada. Iya. Kos-kosan juga dibagi 2. Iya. Artinya bisa dibayangkan kan gajinya berapa? Oke. Kan gitu. Iya. Buat kos berapa? Buat yang ngerokok berapa? Buat beli bensin berapa? Padahal minum enggak. Saya judi ya nggak pernah. Iya. Apalagi main cewek itu kan nggak. Saya nakalnya paling ngerokok wis. Paling ngerokok. Jadi memang karena kamu merasa bahwa apa yang kamu dapatkan tiap bulan itu kurang, kamu berpikir kembali pada akhirnya. Iya, jadi 2010 baru tersadar aku nggak bisa beli apa-apa 3 tahun, kumpul duit sedikit pulang kampung balik ke sini kerek lagi, ngumpulin duit lagi, loh kapan kayanya toh? Iya. Ya itu singkat cerita, itulah yang momentum ya titik balik saya jadi seorang pengusaha. Ya sebelumnya juga setelah itu juga masih banyak cerita lah. Kalau diceritakan di sini sampai subuh nggak selesai. Ya kan, jatuh bangun. Iya, ngerti aku. Kira-kira gitu. Sekarang mau di bypass, mau di area mana ini? Mulai lanjut ceritanya. Iya. Sebentar. Kamu masih menjalin kamu masih menjalin komunikasi dengan teman-teman di tambang pada waktu itu? Masih. Setelah resign dari kerja, kamu memutuskan untuk bukan resign ya, mengajukan diri. Mengajukan diri. Iya, kalau resign kan mengundurkan diri kan. Kamu mengajukan diri untuk berhenti kerja. Jadi tidak dapat pesangon dong? Enggak. Kamu membakar jembatan? Bakar kapal. Ya egois waktu itu ikut seminar yang enggak jelas. Oh, ceritanya seperti itu. Jadi katanya kalau ngomong keluar kerja itu jangan ngomong resign, jangan mengundurkan diri, nanti mundur beneran jadi pengangguran kamu. Memajukan diri. Oke. Dan saya beneran tulis kepada HRD PTA itu kan. Dengan ini saya menyatakan ingin memajukan diri. Ingat banget tanggal 10 April. 10 April tahun 2010. Yes. Kamu saya nulis itu. Memutuskan untuk ingin memajukan diri jadi pengusaha dan tidak ingin lagi bekerja lagi di tempat bapak. Kamu ditulis? Iya, tulis. Itu fakta itu. Aku kalau jadi. Dan saya nggak mau kerja lagi, terus besok pagi nyegat di pinggir jalan, teman yang berangkat kerja stopin, titip kasihkan HRD. Duh, kamu nggak kerja apa bro? Nggak. Saya libur. Kamu nggak turun kerja. Yang kamu titipkan apa? Surat resign. Oke. Tolong kasihkan ke HRD. Harusnya itu menjadi sebuah apa ya? Kalau saya ngomong sebagai atasan atau sebagai bos itu sebuah penghinaan. Kamu nggak merasa bahwa itu nantang?
atau jiwa mudamu lagi bergejolak Ya, pasca mendapat suntikan. Iya, itu motivasi ya kan. Iya. Motivasi, mabuk motivasi. Oke. Terlena motivasi. Iya, dan mentornya waktu itu ngomong, lah udah pesangon berapa nanti gampang jadi pengusaha setahun itu bisa kebeli malah perusahaannya gitu kan. Wah, ininya kan angan-angannya luar biasa. Angan-angan nggak bayar, bebas kan. Jadi ya sudahlah, saya nggak butuh udah pesangon udah. Sebentar, adanya. Mas, kamu ikut seminar itu biasanya kan, mohon maaf ya, di Kalimantan ini kan saya jarang ya kalau open seminar gitu ya. Biasanya kan di Jawa, di Bali dan lain-lainnya. Apakah kamu ikut di Kalimantan atau di Jawa? Di Kalimantan. Di tahun itu udah mulai banyak di mana-mana. Udah mulai banyak. Oke, siapa pembicara yang merubah paradigma kamu? Dulu pemiliknya Primagama, Pak Purdi Chandra. Oke. Terus itu waktu itu masih sehat ya. Yang paling berkesan di kepala saya itu Pak Baron almarhum. Baron Mahadewa. Iya. Itu kan sama persis meremannya jiwa apa ya fighternya itu kan. Kontroversinya dan lain-lain. Oke. Oh ini cocok banget ini. Yang ngomong itu kan almarhum Pak Baron. Suruh Jadi awal-awal Pak Purdi dulu ya. Pak Purdi, Pak Miming, terus Pak Baron, Mbah Mo dan lain-lain. Oke. Termasuk itu siapa sih Pak Samurai. Pak Samurai juga. Iya. Wah. Jadi kalau Om Sam lihat kamu masih ingat ya harusnya ya? Ya ingat banget lah Om Sam itu kalau lihat saya tahu persis kamu kayak gitu. Dulu ikut seminar kucel gitu. Iya. Tahu. Beliau salah satu orang yang saksi hidup lah gitu. Om Sam, Mas Ibu gitu. Sampai akhirnya kenal dengan Mas Ibu. Iya. Oke, ceritanya gimana? Tiba-tiba bisa kenal dengan Mas Ibu. Kan mentor juga dia. Di EU. Iya, mentor. Oke, jadi dalam satu komunitas ketika pertemuan ada salah satu pembicaranya itu Mas Ibu, kira-kira iya, gitu ya. Mas Ibu. Dan orangnya kan humble kan, enakan kan. Iya. Jadi ya saya deketin dia mau ngobrol, mau diajak ngobrol dan saya konsultasi dengan ciri khasnya dia kan nggak pakai otak. Ya kalau ngomong ceplos-ceplos gitu kan. So harus dipikir nanti aja, pikirin nanti itu. Pokoknya ini lakukan ya wes. Tak ikutin bener. Tapi ya bener sih. Dan ada hasil. Ada hasil. Oke. Gitu kira-kira. Oke, apa yang kamu pelajari dari seorang mengkurnya Ibu yang ngakunya memang jadi provokator. Provokator tekanan ya. Ya banyak lah dari guru saya kan banyak ya. Banyak. Jadi ya ketika lihat gurunya yang menurut saya bisa saya terapkan dan baik buat saya ke depannya ya saya ikuti. Kalau yang enggak ya enggak. Oke. Dan juga tidak menyerang personal. Takzim pada guru lah. Iya kan. Iya. Ambil bara apinya, apinya jangan diambil. Apinya jangan diambil. Udah. Ya saya setuju. Iya. Terus akhirnya kamu bisa apa ya? Menempatkan diri sebagai seorang pelaku UKM atau UMKM untuk produk kuliner ya, salah satunya mungkin snack atau makanan ringan. Kan tidak mungkin tiba-tiba bisa kamu ada di satu percobaan kemudian tiba-tiba sukses, tiba-tiba bisa jadi boom. Kan biasanya melewati proses. Kamu mau milah-milah usaha jualan ini, kamu melakukannya juga enggak? Ya banyak kan tadi saya bilang. Dari selepas saya keluar kerja, berhenti kerja kan. Naik turun. Sebentar, kamu berhenti kerja harusnya enggak ada pesangon, betul ya? Enggak ada, dengan uang seadanya. Dengan uang seadanya. Seadanya waktu itu minta sedikit lah dari orang tua. Orang tua kan orang nggak punya, jadi dimintain berapa sih? Paling cuma waktu itu cuma dikasih berapa 5 juta atau berapa itu. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, ketika memberangkatkan kamu di Kalimantan itu nggak sempat jualan aset kan? Enggak. Sempet dong. Memberangkatkan saya. Oke. Enggak. Untungnya seperti itu ya. Enggak. Oke. Sehingga tidak menjadi beban kamu. Enggak. Oke. Jadi Terus waktu saya minta modal itu baru dijualkan aset. Oke. Ya udah itu. Payphone atau pulang dulu? Payphone. Iya. Terus Bapak Ibu merestui pada waktu itu? Atau sayang anaknya? Ya udah keputusan ibu bapak sih, ibu khususnya ibu ya perempuan ya. Waktu itu sempat nangis toh. Oke. Dengar saya keluar. Iya. Kamu di sini lagi dibangga-banggakan sama orang tua, kamu kerja di tambang. Gajinya lumayan menurut kacamata orang sana, gajinya lumayan. Tapi kan di sini tidak gitu kan. Gaji UMR di sini menurut orang sana kelihatannya gede, tapi buat biaya hidup di sini kan habis gitu. Kayak gitu. Ya saya menangis, apa kamu bisa hidup di situ? Bisa, udah tenang aja.
jiwa survivalnya udah muncul. Saya aku udah punya kepala, punya 2 tangan, punya 2 kaki lengkap kok, masa yo cari makan buat perutnya sendiri nggak bisa. Gitu. Dan sebenarnya ada beban. Ini durasi berapa tuh? Terserah sampean lah wis. Terserah. Iya wis. Aku spesialis podcast panjang 1 jam 2 jam ajar wis. Cerita sembarang wis Mas. Jadi ada beban yang sangat besar waktu itu ya. Gini, ketika khususnya menyangkut nikah. Pernikahan. Ketika saya masih bekerja, Pernikahanmu ya? ya, ketika saya masih bekerja, Oke. dekatlah dengan seorang cewek gitu kan. Oke. Yang sekarang jadi istri. Deket, terus tunangan 2009. Begitu tunangan, berangkat lagi kan sama-sama istri Cilacap, saya Banyumas kan, dekat gitu kan. Oke. Nah, ketika 2009 saya sebagai wujud tanggung jawab saya dan keseriusan saya tunangan lah. Ya kan di Jawa tunangan kan juga hampir sama kayak orang barang gawe. Iya, ya kan? betul. Tetangga-tetangga datang semua, Rewang dan lain-lain. Tunangan lu pada gitu kan. Nah, begitu saat tunangan kan pertanyaan terakhir dari pihak keluarga sana kan apa? Kapan? Kan kayak gitu. Jadi kamu itu tunangan itu untuk ngunci dulu ya? Ngunci. Orang Jawa biasa ya, pertanyaan itu ya. Iya. Terus kalau udah tunangan kayak gini, kapan mau diresmikan? Oke. Saya bilang mungkin 1-2 tahun lagi saya ngumpulin duit dulu, dan kondisi sekarang kan saya nggak punya duit, saya masih kerja, harus ngumpulin dulu 1-2 tahun lah itu. Oh iya. Kok tiba-tiba bisa memberanikan diri untuk mengunci cewek, mengunci anak orang ini? Ya nggak tahu ya. Kenekatanmu atau gimana? Nekat ya. Waktu itu di kelas seminar kan ada Mas Ipo Santosa. Oke. Waktu itu bilang katanya. Ipo Raik. Iya. Waktu itu kan masih materinya dia seputar kalau nikah itu rezekinya cepat, kan gitu kan. Rezeki 1 kepala sama 2 kepala itu beda. Nah itu saya termotivasi banget. Tagline-nya seperti itu ya. Kalau kamu udah punya calon dan kamu memang mau serius, segerakan kayak gitu. Oh gitu. Oh ya wis. Itu kan. Udah ngomong kayak gitu 1-2 tahun, ternyata begitu balik di sana dikira kumpul kebo sama kampung digosipin lah, namun di kampung kan. Oh jadi mohon maaf, calon istri atau teman perempuanmu itu sudah stay di sana ya? Udah. Oke. Merantau juga, tapi ikut orang. Dan ada mes juga di sana. Iya. Ya, jadi enggak jangankan pacaran ya. Sebulan sekali jalan aja nggak bisa, susah. Kadang-kadang 2 bulan sekali cuma jalan ke mall gitu tok. Tiba-tiba bisa mau sama kamu karena atas dasar sama-sama dari satu daerah atau? Ya mungkin sama-sama satu daerah dan cocok. Udah begitu balik ke sana digosipin, dikira kumpul kebo gitu kan. Ya berat juga, terus orang mertua nanya waktu itu, ini digosipin begini udah cepetin aja. Waduh, kapan? Masih ingat tahun berapa? Ya 6 bulan lagi. Hah? Masih ingat tahun berapa? 2010. Saat nyari resign itu. Itu masih kerja posisi begitu. Saya bilang 6 bulan lagi lah. Wis 6 bulan lah itu. Habis lebaran. Saya cuma asal ceplos aja. Begitu tutup telepon, aduh. Terus kadung ngomong gitu kan. Piye gitu. Terus akhirnya aduh, ya bismillah lah gitu kan. Nah, saya hitung-hitung gaji saya sekian, saving itu sekian paling mentok. Saya nggak ngerokok udah gitu kan. Berarti ngerokok buat nabung gitu kan. Padahal itu kenceng-kencengnya kamu ngerokok ya? Iya, kan normal lah ngerokok. Laki-laki, bujangan. Sehari sebungkus itu kan lumayan. Okay. Sehari sebungkus kalau sebulan anggaplah 1 juta lah gitu. Iya, padahal lumayan harga rokok di Kalimantan dan Jawa kan beda. Iya. Oke. Terus? Jadi sebulan itu bisa saving 1 juta lah. 6 bulan 6 juta, mana cukup gitu. 6 juta itu buat tiket doang gitu. Nah, dari situlah kamu berpikir saya nggak bisa kalau begini. Udah. Dari situ yang memotivasi saya untuk memajukan diri. Wes kalau saya tetap kerja nggak bisa, saya harus gambling. Iya. Keluar, buka usaha. Kamu sadar kalau itu melakukan perjudian nasib, kamu sadar? Sadar. Tapi hal yang paling memungkinkan gini. Saya tetap kerja. Oke. Duit itu nggak bakal terkumpul, nggak bakal, udah 100% nggak bakal. Karena saya kerjanya incas terus kan. Atau saya gambling keluar, penghasilannya 0, tapi ada kemungkinan tiba-tiba boom gitu kan. Ada. Jadi kamu memilih untuk tidak bekerja dan sampingan bisnis? Iya, dan fokus di bisnis. Dan tahu nggak pernikahan saya itu dari mana? Kartu kredit.
Nikah modal kartu kredit. Iya, nikah modal kartu kredit. Wow, amazing. Iya, jadi udah mepet loh. Udah mepet dan Iya. udah nggak ada duit. Karena kamu kan kerja, kartu kredit gampang ya. Gampang waktu itu. Iya. Udah punya dan nggak pernah saya pakai kan. Oke. Limit berapa boleh tahu? Limit waktu itu berapa ya? 15 apa ya? 15 apa? sudah lumayan bagus ya. 15 ya 20 lah, nggak lupa. Oke, itu satu kartu. Satu kan, saya punya satu doang kan. Hanya punya satu. Iya, punya Oke, satu. oke. Nah dari situlah, karena udah mepet, tak tarik semua, Geradak semua. ya gestun kan. Oke. Pikiran mengangsure Urusan buri. piye urusan buri. Iya, Sing iya, penting yang kampung iki wis Oke. kelakon sik. Siap. Oke. Iya udah terlaksana dulu. Iya. Iya wis gambling gitu. Akhirnya dengan duit itu pulang wis. Makanya foto pernikahan saya itu kayak orang tertekan itu. Aduh, aku kok sini nganggur kayak gini. Ini mau tak kasih makan apa ya? Aduh, anjir, itu kan. Begitu. Jadi begitu pulang, pasti aku dikejar-kejar debt collector nih itu. Aku di teror-teror nih. Nantilah yang penting ini selesai dulu lah. Ya, makasih gitu kan. Sambil salaman. Itu calon istri tahu nggak kalau kamu pakai duit kartu kredit tahu? Tahu. Tapi dilala ya karena istri kan keyakinan agamanya bagus gitu kan. Iya. Allah itu pasti menolong lah gitu kan. Ya udah yang penting kita jadi dulu ya wis. Nanti kita berjuang bersama-sama. Oke. Gitu. Dan akhirnya singkat cerita kamu sudah resmi menikah. Kira-kira gitu ya. Oke. Tetap stay di Balikpapan. Balik lagi Balikpapan dan memulai lagi dari minus ya, bukan dari nol ya berarti kan. Memulai dari minus 15 juta tadi ya. Iya 15 juta ya plus Oke. Lain-lain biaya hidup. dan lain-lain lah kontrakan apa segala belum dibayar gitu kan. Iya. Itu istri masih kerja ya? Kok mataku sakit ya? Hah? Ada kelilipan nih. Kelilipan iya. Siap, santai. Ada tisu, Mas. Ada tisu. Ambilin tisu dong di bawah. Tisu. Oke, lanjut kemudian yang ketika kamu sudah fokus untuk wirausaha, istri masih kerja. Masih kerja. Oke. Jualan pertama kamu apa, Mas, pada waktu itu? Jualan itu ayam goreng, ayam bakar. Jualan ayam Goreng, jualan di pinggir jalan gitu lah, lapak-lapak pinggir jalan. Kamu belum franchise atau masak dewe? Buka dewe. Oke. Buka dewe. Di Balikpapan kan orang-orang yang jualan kan dari Jawa, dari Iya, Madura, banyak, Pantauan. Oke. Kamu menjadi salah satu bagian dari itu. Iya. Pinggir jalan lah di trotoar gitu-gitu. Iya. Akhirnya ya karena masih beginner ya. Oke. Masih bego ya, ternyata begitulah. Oke. 4 bulan tutup. 4 bulan tutup. Ya menyisakan utang lagi Oke. jadinya. Kamu sudah prepare dengan ke mungkin tempat atau tenan yang bagus mungkin ya. Habis ikut seminar kan biasa ya, Iya, gitu-gitulah. Iya, tagline-nya bombastis gitu. Betul, warnanya meriah dan lain-lain. Nah, persoalan rasa dan lain-lain urusan belakang lah kira-kira. Kamu terlena dengan hal seperti itu. Ya, iyalah. Tiba-tiba jebul di Iya. masuk di satu bisnis. Faktor yang tak terduga kan banyak ternyata. Oke. Ya, nggak cuma itu gitu. Iya, itu udah iya. kita pikir itu udah clear gitu kan. Ternyata Kenyataannya di merah lapangan mata, ya. tidak seperti yang kamu harapkan. Iya, banyak ketemu masalah-masalah yang ya tidak ada di seminar gitu. Pembicara-pembicara hanya menceritakan angan-angan, impian tinggi dan lain-lain. Ketika di lapangan jelas berbeda sekali ya, Mas. Beda banget. Oke, setelah 4 bulan kamu memutuskan untuk udah close saja, ganti bisnis yang lain atau Iya. gimana? Ganti bisnis yang lain, sempat jualan martabak. Sempat jualan martabak. Oke. Tutup lagi. Harusnya martabak cuannya gede loh, Mas. Harusnya. Harusnya ya, secara angka ya. Iya. Ibarat kata Ya nggak cuma martabak, kuliner secara umum kan untungnya gede. 100% ya, bisa jadi ya. Katanya seperti itu. Faktanya, Oke. 100 orang terkaya nggak ada dari kuliner. 100 orang terkaya Terkaya tidak ada yang dari kuliner. Oke. Siapa? Iya. Kamu sudah berpikir ke arah sana? Banyak yang bilang kuliner untungnya bisa 200%, 300%. Kata siapa? Faktanya orang kaya. Iya. Karena apa? Ternyata sesuatu hal yang kita nggak tahu di situ operasionalnya juga tinggi. Oke. Kamu sempat sewa tempat atau Sewa tempat juga. Oke. Di Alfamart atau di Indomaret? Iya kayak gitu-gitu. Sampai 2012 itu. Oke. 2011 lah. Saya punya outlet martabak mini udah 33 cabang loh. Saya bikin franchise waktu itu. Kemitraan atau Kemitraan. Oke. 33. Tapi saya kemana-mana masih pakai motor. Dan punya utang. Kan
ketika ngumpul Harusnya gengsi ya, gede ya. iyalah. Oke, sebagai bos, pemilik Ketika ngumpul sama di komunitas, wah ini juragan, ini bos itu. 33 cabang dan Iya, lain-lain. 33 cabang, tapi masih pakai motor itu. Ini ada yang salah. Iya. Gitu. Ya kalau ceritain kesalahannya banyak lah nanti di momen lain kali lah bisa. Oke, siap. Jadi saya paham bisnis kemitraan juga cukup mengerti Betul. kelemahan dan kelebihannya di mana. Iya, Gitu. iya. Ya udah singkat cerita usaha rempeyek. Akhirnya usaha rempeyek. Rempeyek. Sebentar Mas. Kalau dihitung secara angka ya normal, kemitraan ini harusnya kan kamu jualan sistem bisnismu ya. Ya toh, enggak cuma jualan produkmu secara berkala dan berjenjang. Harusnya kamu bisa cuan di depan dong. Ya. Betul ya, misalkan paket sekian, misalkan paket ini 20 juta, sekian. Kamu bisa ngumpulin duit harusnya ya. Bisa. Secara logistik dan secara teorinya ya. Iya. Oke, 33 cabang itu enggak sedikit loh, Mas. Banyak. Dan kamu sadar ternyata ini capek. Capek dan capek itu kan hit and run ya. Iya. Hit and run. Jadi exit plan-nya kamu meninggalkan semuanya. Tinggalkan semua. Jadi yang Kamu enggak sempat diprotes sama mitramu. Dengan- ada. Tapi kan franchisor begitu kan ngeles itu gampang banget Mas. Nah, ini dia. Gampang banget dan nggak bisa nggak terbantahkan. Iya. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Oke. Ngeles itu gampang. Iya. Beli gerobak, cuan kan di awal kan, ajarin. Ya udah habis itu mau buka maunya terserah. Buka, oke kita buka di perempatan misalkan. Di perempatan jalan yang paling nggak rame itu. Begitu tinggal dengan mental yang mungkin dia masih karyawan atau apa, mentalnya kan beda. Mental Dan bisnis instan biasanya. ya bisnis instan, maunya cepat sukses dan lain-lain. Iya. Tiba-tiba protes, Mas gini sepi, pindah di pertigaan. Oke. Ya, coba dia ngangkat pindahan lagi, Mas masih sepi, wah jangan-jangan ini sih melayaninya itu nggak senyum, nggak ramah gitu makanya sepi. Kan disalahkan begitu kan, ya nggak bisa dibantah udah. Oke. Iya. Akhirnya ditutup gitu kan. Iya. Ya saya bilang saya menzolimi lah. Iya. Menjolimi. Kamu sadar bahwa Sadar, itu kamu nggak benar. melakukan hal- Naluri saya itu kan masih hidup lah meskipun nakal itu kan, tapi walaupun goalnya tetap uang, betul ya? Secara kemitraan yang kamu dapat, betul ya? Oke, tapi kamu merasa sadar ketika melihat fakta di lapangan, para mitra kamu nggak bisa survive. nggak bisa survive dan defisit terus. Iya. Jadi prinsip saya kan bisnis itu nggak boleh melanggar 3 hal. Tidak boleh? Melanggar 3 hal. Oke, siap. Pertama hukum agama, perkara halal dan haram. Oke, siap. Kedua hukum negara, Oke. ya kan melanggar undang-undang atau tidak. Betul. Ya kan. Oh, dan yang ketiga hukum sosial, Oke. merugikan orang lain atau tidak. Yes. Kan ada yang tidak melanggar hukum, Oke, tidak melanggar agama, tapi merugikan orang. Nggak usah lah saya sebutkan. Oh iya, oke. Nah, I see. Nah itu. Oke. Dan saya yang itu, yang ketiga itu. Jadi kamu merasa bahwa ini memberikan dampak sosial yang buruk? Iya, nggak. Ini nggak benar ini, itu kan nggak benar. Sebentar Mas, kalau boleh secara ngomong angka, pada waktu itu kemitraan berapa sih? Paket ya biasanya ya? Paket, ada yang 10 juta, ada yang 17 juta. Oke. Kalau 10 ya lumayan lah, kalau dianggap 10 paling murah gitu ya, 300 juta kamu dapat kira-kira gitu ya. Oke. Dengan bahasa yang bombastis lah waktu itu kan, Iya. 1 bulan BEP gitu kan. Sampai ada yang, Mas saya habis kena PHK, dapat pesangon, insya Allah cukup buat beli franchise-nya. Saya pengen meyakinkan, tolong yakinkan saya, bisa nggak itu? Kamu memakai ilmu marketing itu? Iya. Oke, dan mereka kena jaring kamu? Oke. Kena ilmu cocotkan sono ya. Iya. Ini biasa ya. Oke. Jadi dia itu sangat berharap uang pesangonnya itu bisa Dikelola dengan baik dan menghasilkan lebih. iya, menggantikan gaji kayak gitu kan ini mah. Bisa itu saya bilang gitu. Pokoknya bisa aja dulu. Sebentar, kamu enggak pakai laporan angka dan lain-lain? Atau transaksi gorengan misalkan? Ya transaksi goreng ya bisa dikatakan transaksi gorengan lah. Mutasi dan lain-lain. Estimasi kan gampang. Iya. Dari outlet ini yang sudah BEP itu omset per hari sekian. Oke. Kali sebulan itu sekian. Oke. Gitu kan. Net profit itu sekian. Nah, ini BEP sebulan apa 2 bulan. Oke. Gitu kan. Hitungannya gampang. Iya. Janji balik modal atau BEP Iya. sekian bulan. Sekian bulan gitu kan. Dan mereka mau ada. Iya. Oke. Tapi ternyata ya nggak sesuai ekspektasi. Jadi saya baru nurani saya itu berontak. Oke. Kamu nakal gitu kan. Kamu nakal sama orang itu.
dalam diri kamu sadar ada Iya. sesuatu yang Nggak benar. mengatakan bahwa Di tahun-tahun itu kan orang sangat terobsesi dengan bisnis franchise, baru, ya, betul, bisnis franchise di sekian cabang gitu kan, yang menganut sistem hit and run. Dan saya menganut itu kan waktu itu. Oke, jadi kamu sudah siap exit plan-nya? Iya, jadi waktu itu sebelum semuanya bubar, saya harus exit gitu kan. Saya merugikan banyak orang nih, kasihan. Oke, ada kompensasi yang bukan Enggak. hanya nominal ya, mungkin kompensasi sosial dari mitra-mitra. Kompensasinya paling udah saya nggak jalanin bisnisnya lagi, meskipun itu brand itu secara hukum itu milik saya karena sudah didaftarkan mereknya. Oke. Udah silakan pakai aja dan saya nggak akan pernah menuntut. Dan yang satu lagi saya ajarin resepnya, nggak usah order apapun. Kan waktu itu kan masih ada order adonan. Oke, jadi kamu ibarat kata membayar kerugian mereka. Iya. Oke. Silahkan mau dicabang-cabangkan sendiri, mau buka pakai Terserah. gerobak, mau pakai meja doang di kantin apa segala macam, silahkan tak ajarin resepnya. Bikin sendiri dan gak usah order apapun. Udah tak ajarin semuanya. Oke. Kamu sebagai franchisor, mohon maaf ya, sebagai franchisor yang mohon maaf sekali lagi yang gagal tapi masih bertanggung jawab. Iya, itu wujud tanggung jawab saya. Oke. Iya, iya. Dan dari situ ya ada sih ya yang tadinya cuma beli satu franchise tiba-tiba karena dia senang dapat resep, dia kembangin lagi, ada yang berkembang jadi 5 cabang, 6 cabang Oke, gitu. oke, oke. Dan Jadi kamu senang gitu kan. Meskipun saya dari situ udah nggak dapat duit lagi. Oke, oke, Saya oke. udah pindah di sektor yang lain. Bisnis lain. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang masuk di dunia kuliner, mungkin yang nextnya atau goalnya akan bikin brand dan dijual ke mitra, entah kemitraan atau franchise. Nah, beliau selaku praktisinya langsung bahwa 3 hal itu ya Mas ya, hukum agama, kemudian hukum negara, betul ya Mas ya? Negara. Dan yang paling mengena ini sosial, Sosial. betul ya Mas ya. Oke, jadi kamu jangan hanya fokus pada cuan atau menjual brand kamu secara ya kalau dibilang relatif mahal terserah kamu lah wes. Tapi kamu juga harus punya tanggung jawab untuk jangka panjang mereka. Iya. Oke, karena mereka percaya ketika membeli produk kamu, membeli franchise kamu, membeli brand mitraan kamu, mereka sadar bahwa ini adalah bisnis yang bisa dijadikan jangka panjang. Iya. Oke. 3 itu yang paling penting. Cepat atau lambat, meskipun sekarang belum kena batunya, pasti kena suatu saat. Halal dan haram pasti suatu saat hancur. Hukum negara pasti suatu saat kena, ya kan? Hukum sosial merugikan orang lain suatu saat kena. Sekarang lah kemarin lah banyak yang anak-anak muda mencitrakan diri seolah-olah udah sukses. Sukses gede. Iya. Saya termasuk orang yang sama sekali nggak percaya sukses di usia muda. Oke. Gini teman-teman, tadi di depan sebelum podcast kita ngomong, Mas, aku boleh nggak tanya sesuatu hal? Terserah Mas. Mungkin kelihatannya sedikit kontroversi mungkin ya. Bahwasanya apa ya? Kita melihat bahwa flexing anak-anak muda, kemudian pamer ini itu. Kita sama-sama sebagai praktisi bisnis ya Mas ya, yang mana melihat bahwa kalau kerja dalam konteks yang benar dan normal, kayaknya bisa kaya secara nominal, tapi lama. Iya. Betul, iya toh. Nah, yang mungkin bisa jadi mereka bisa kaya cepat, mungkin kalau mereka kerja benar faktor kali. Iya. Oke, tapi ada satu hal yang membuat kita sama-sama sebagai praktisi percaya bahwa segala sesuatu yang sukses kaya instan pasti ada sesuatu yang dalam tanda kutip Dikorbankan. benar. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Ya. Entah itu siapa. Ya. Nah, Mas Wilsa bisa menyampaikan kenapa kok berani menyatakan seperti itu? Ya, apa sih ya? Karena saya juga sudah banyak teman-teman yang Ada di komunitas kita. di komunitas kita, terus dan saya bukan di komunitas lain juga saya juga kenal. Oke. Oh, ternyata selama ini yang dicitrakan, gitu kan? Yang dicitrakan itu semacam casing lah, Oke. semacam casing yang Supaya orang tertarik. mempersepsikan publik Oke. dia sosok yang sukses, Oke. gitu kan? Sosok yang sukses. Padahal orang yang beneran sukses itu nggak ada flexing, ngapain? Iya, biasa Ya, saja. Iya biasa saja. Kalau orang sukses, udahlah kalau dengan begini tanpa terkenal juga sudah kaya, gitu kan? Kenapa membranding dirinya kaya, gitu kan? Nah, pasti di belakang itu ada sesuatu yang dikorbankan. Ini something ya. Ya, entah itu melanggar hukum, entah itu merugikan orang lain. Ya kayak yang ketangkep kemarin kan, ternyata kan melanggar hukum dan merugikan orang lain juga, gitu kan? Walaupun Padahal- di negara lain mereka bisa melakukan itu. Iya. Oke, siap lanjut.
ujung-ujungnya kena juga kan itu pada kan. akhirnya pasti akan apes gitu ya. Apes itu Oke. gitu. Jadi gitulah ya. Jadi kalau menurut saya sekarang lebih wise aja lah. Jadi kalau mau sukses ya jalani, kembali lagi orientasinya kerjakan sesuatu sesempurna mungkin, secepat mungkin. Kembali di pesan paman tadi ya. Jangan ingin cepet kaya. Yang penting kalau kita menjalani dengan ikhlas sesuatu secepat mungkin, sempurna mungkin, itu pasti rezekinya tuh ngikutin kok. Iya. Itu pasti. Kamu yakin akan hal itu? Iya. Iya. Banyak yang dipoles-poles itu karena saya di YouTube saya sering ngomongin masalah kemasan. Ini kan bagian dari kemasan. Betul, packaging ya. Packaging yang kemasan diceritakan keren banget, sosok mau usaha muda kaya raya. Begitu kita masuk ke belakangnya, astaga. Oke. Jadi framing media tampilan itu ditanyakan dulu. Banyak yang dikarbit. Oke. Aduh, ini tinggal tunggu waktu untuk mereka jatuh atau apa sih? Dan itu bener. Banyak yang seperti itu. Beliau sudah banyak membuktikan. Iya, ya beberapa di antaranya kita nggak ngomong lah ya, circle teman-teman kita, mungkin gitu ya Mas ya. Oke, bisa jadikan pelajaran. Ya begitulah. Apalagi anak muda ya kalau udah dielu-elukan itu ya. Ciri-ciri kalau apa ya? Di buku Javanese Wisdom ya, karyanya Agung WB. Ya saya punya kan, saya bagus itu buku bagus. Anak muda itu kalau diangkat pasti ngomongnya congkak, sombong, merasa paling hebat, iya, terus nggak bisa mendengarkan masukan orang lain, khususnya orang yang lebih tua, bahkan akan seperti itu. Ya, anak muda ditaruh di pucuk di panggung itu pasti karena jiwa mudanya masih menggelora ya, itu yang terjadi. Banyak yang begitu flexing begitu, akhirnya di belakang itu dikasih masukan nggak bisa masuk. Hanya karena anak muda tidak mau mengosongkan kelas. Yes. Oke. Nggak semua ya. Ada semua. Oke, tapi sekali lagi ini jangan ditelaah mentah-mentah. Bahwasanya pengalaman orang lain mungkin ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak. Nah, tapi kita ngomong secara pengalaman ya banyak yang seperti itu kira-kira gitulah. Oke, lanjut ke bisnis rempeyek ya tadi ya. Tiba-tiba bisa membakar jembatan dan melakukan pertanggungjawaban permohonan maaf kepada mitra kamu yang sudah terlanjur beli dan lain-lain. Kamu tiba-tiba bisa masuk ke bisnis yang notabene berbeda jauh, martabak dan rempeyek walaupun sama-sama jadi tipis, ya toh. Tapi ini segmennya beda. Nah, kenapa harus rempeyek, Mas? Kenapa harus rempeyek ya? Iya. Karena nggak punya modal. Karena nggak punya modal dan punya banyak utang waktu itu. Oke. Ya, termasuk kartu kredit belum dibayar kan? Belum dibayar. Jadi kamu kolek 5 atau blacklist? Ya udah, kalau diterus sekarang udah kolek 8 kali kita. Oke. Tapi sudah lunas semua dong ya sekarang. Oke, jadi teman-teman, ketika kamu kolek 5, ketika kamu blacklist, ini bukan kiamat. Betul ya Mas ya? Bukan kiamat dan bukan jadi hal yang memalukan. Iya. Betul ya? Kamu masih bisa hidup dengan catatan. Itu lebih baik itu daripada hutang personal. Oke, benar sekali karena hukum sosialnya dapat. Iya. Oke. Kalau utang ke institusi gitu kan atau lembaga begitu kan ada sistem. Ya, ada sistem. Oke, ada aturan. Ya nggak mungkin dia tempeleng. Kalau tempeleng kan sudah hukum ya kan. Oke. Nggak mungkin dipermalukan di medsos. Iya, dan ya, yang nagih pun juga ya paling cuma berkata kasar, kamu bajingan bangsat gitu doang. Karena kerja operasionalnya seperti itu. SOP-nya seperti itu. SOP-nya seperti itu. Ya dulu ya itu yang saya temui ya kan. Grab collector datang paling, wes Mas, mbok aku arep nyembelih iki getihku peres-peres ngene kan. Gak dudut. Iya, gue enggak bakalan netes, sudah percuma. Udah sini ngerokok aja bareng gitu kan. Sini ngerokok, kopi. Gitu. Iya. Piye kapan, Bro, arep nyaur. Ini tugasku nagih nanti. Aku cuman gini. Aku paling nggak bisa melinjani janji kan. Oke. Ya, tapi aku nggak bisa menjanjikan. Oke. Kapan akan dibayar? Tapi itu saya janji. Yang bisa saya janji adalah itu akan saya bayar. Tapi waktunya kapan? Tunggulah. Saya kondisinya begini. Saya harus memperbaiki semuanya. Saya membuka bisnis lagi untuk itu. Dan tenang aja, saya nggak akan kemana-mana. Saya tetap ngontrak di sini. Sampai setiap hari mau kesini juga monggo. Saya nggak akan lari, nggak akan kabur. KTP-mu pada waktu itu sudah di sana.
nggak akan kabur. Jadi membuktikan itu begitu datang, mas kopi, kan ini kopi bareng, tanda tangan sebenarnya aku kunjungan ya, wis kunjungan tanda tangan, wis. Tapi kamu tidak tanda tangan secara pembayaran nominal dan waktu? Enggak, jadi tanda tangan bahwa dia udah melakukan tugasnya. Kunjungan, gitu dong, terus tiap bulan sekali ganti-ganti. Iya, jadi teman-teman ibarat kata bahasa jahatnya atau bahasa lebih baik ya kamu ngerjain bank aja lah daripada ngerjain teman kamu udah. Ya. Ya, karena personal kan betul bisa saja di luar dugaan. Betul. Kita di jalan tiba-tiba dibacok lah atau apa kan keluarga kita diteror apa segala macam kan ya enggak. Kalau bank kan ada aturan, betul ya. Betul. Oke, tapi ini jangan ditelan sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya. Tapi lebih baik nggak usah utang lah. Oke. Masuk golongan dari kalau motivator yang itu jadinya. Bukan anti riba. Artinya gini, kalau ngomongin utang riba atau tidak ya pisahkan lah bisnis relatif urusan agama ya itu urusan agama riba atau tidak silakan. Tapi kalau saya yang di tengah lah. Meskipun saya nggak punya hutang, saya tidak mengharamkan itu. Saya tidak, ya kita nggak bisa memungkiri lah kondisi setiap orang kan kita nggak tahu. Betul. Tapi yang jelas yang kita perlu kita tanamkan kan jangan utang ke personal deh, gitu kan. Kalau terpaksa harus utang ya mendingan ke bank atau lembaga. Saya setuju, betul. Dan beliau ya memang sebagai seorang yang pernah kolek 5 atau blacklist ya tidak benci dengan orang-orang yang berat kata pakar riba dan lain-lain gitu ya itu keyakinan masing-masing. Jadi terserah. Saya dengan orang-orang yang seperti itu juga akrab masih. Betul. Jadi kembali lagi bagimu agamamu, bagiku agama. Iya. Kadang-kadang juga bukan soal agama sih mas. Kadang-kadang soal mereka bisa jadi merasa percaya diri bahwa saya tidak pakai bank bisa dan lain-lain. Ya itu terserah ya. Ya terserah. Oke. Yang jelas statistik membuktikan bahwa 80% para praktisi anti riba mereka pernah kolek 5. Mungkin ya. Iya kayaknya. Terserah sampean percaya atau enggak. Ya toh. Di lapangan saya membuktikan saya pernah mas dan saya cut loss. Oh ya sudah, wis. Jadi apa yang kamu sampaikan tentang terkait dengan bayar riba karena pengalaman kamu. Ya toh, dan kamu tidak menyampaikan ke mereka bahwa kamu pernah gagal. Ya. Karena bukan hanya bank ya, bukan karena soal pinjaman ya, tapi kegagalan dalam mengelola atau manajemen finansial. Kegagalan finansialnya. Betul, psikologi juga. Dan saya kan orangnya sangat realistis dan logik. Apa yang membuat saya gagal? Gitu kan. Sebelum saya meribakan, mengharamkan itu, keuanganku udah bener nggak sih? Oh, saya masih mencampur adukan omset dengan uang pribadi. Ya kan, omset masuk ke satu rekening pribadi. Begitu ada rekening, wah ada duit beli, gitu kan. Oh itu salah. Iya. Harusnya memang itu udah benar belum? Nah, kalau itu udah benar dan masih rugi, nah ya udah oke lah berarti ini salah manajemen. Salah ribanya itu kan. Riba itu kan. Ya gitu. Akhirnya saya masih saya salah di situ. Nah, ternyata begitu saya jalani perbaiki keuangannya, manajemennya, enggak kok, gitu kan. Enggak kok, masih bagus-bagus aja itu. Meskipun saya memang karena waktu membangun bisnis itu kan udah kolek 5. Jangan kan lembaga ya, teman aja nggak ada yang percaya itu kan. Pasti. Jadi saya benar-benar dari nol waktu itu, tanpa hutang, dari minus dan tanpa hutang, gitu kan. Ya wis. Jadi masuk ke payek fokus payek. Payek ini kan banyak varian, betul ya. Yang biasa kita tahu ini kan kacang, betul ya. Kemudian kedelai teri udang dan lain-lain. Kamu jual payek yang varian apa? Apa waktu itu saya buat kepiting ya. Kepiting. Kenapa harus kepiting? Ya karena di Balikpapan banyak kepiting. Murah. As simple as that. Sebentar mas, kepiting ini makanan mewah loh. Citranya. Betul. Di sini. Iya toh. Di Jawa ini orang kalau pesan menu kepiting, ya kita tahu lah, tidak mungkin di bawah 100.000 ya di ratio tertentu ya. Ya minimal 150 atau 200 dan bisa naik ya. Kamu masuk di segmen kepiting. Tapi faktanya di sana itu kepiting murah. Iya. Dan kamu memanfaatkan resource yang ada. Iya. Memanfaatkan resource yang ada. Jadi saya bisa dapetin kepiting di sana itu murah dan diproduksi otomatis HPP-nya murah kan. Dijual. Kepiting yang gede atau yang baby? Campur. Pokoknya dagingnya aja kan yang dipakai. Iya.
Kalau yang baby kesukaan baby crab. Gurih. Kecil-kecil. Harusnya nggak boleh loh itu. Harusnya tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Ya, Waktu menterinya Bu Susi kan betul. Melanggar Dasar- hukum. Udah kalau dasar. Melanggar hukum ya kan? Iya. Saya sebagai bukan Udah. sebagai produsennya, Ya kan? saya sebagai penikmatnya. Meskipun dipaksa, ujung-ujungnya pasti kena. Kan Oke, gitu kan? oke. Iya. Kamu masuk di segmen keripik kepiting ya. Kepikiran enggak pada waktu itu kamu untuk berinovasi? Untuk kamu trial di rempeyek kedelai, Loh, rempeyek kacang. sebelum kepiting kan saya pakai kacang dulu. Baru Pakai kacang inovasinya dulu. ke kepiting. Oke, inovasinya ke kepiting. Oke. Dan jadi oleh-oleh khas Balikpapan nomor 1. Wih, sampai sekarang. Jadi di Google muncul. Muncul, Oke. nanti aja. Oleh-oleh Balikpapan nomor 1. Iya, oleh-oleh khas Balikpapan ya. Oleh-oleh khas Balikpapan nomor 1. Pepaya kepiting, pepaya kepiting Kampung Timur. Nah, saya merkin Kampung Timur. Nah, beliau ownernya. Jadi saya bikin merek, bikin apa, kembali lagi ke konvensional lah. Jadi aliran konvensional itu nggak perlu dijang, nggak bisa ditinggalkan rupanya. Oke. Kan waktu itu aliran, Semodern apapun kamu. iya, kembali lagi ke wejangan orang tua. Kamu siapa yang bekerja keras, Oke. siapapun yang telit, gemi meniti, hati-hati gitu kan, itu akan sukses, gitu kan. Ya udah, aku bikin merek, udah seadanya. Saya tinggal di Gerombol, di sana ada Gerombol Kampung Timur Oke, gitu. oke. Ya udah nama Gerombolnya aja tak ganti, tak Oke. jadikan merek gitu kan. Rempeyek kepiting Kampung Timur. Iya, Kampung Timur. Iya. Itu. Dan saya lakukan konvensional lagi kembali. Jadi saya lupakan yang bombastis kayak gitu ya kan. Kamu Tapi start dari cara yang tradisional. tradisional lagi. Oke. Padahal kamu punya ilmu untuk bombastis. Punya ilmu. Cuma kan kalau kita Oke. menyampaikan dengan tagline dan bahasa-bahasa bombastis nggak sesuai ekspektasi kan pelanggan pasti kabur. Pasti. Ya kan? Jadi Iya. sesuaikan. Oke. Saya kembali lagi sesuaikan. Mampunya saya, produk saya, kapasitasnya levelnya sampai sini, ya udah bahasanya sesuaikan supaya orang nggak kecewa. Iya. Nah, ketika saya produknya udah bagus, baru Oke. saya pakai otak kanan gitu kan. kreasi. Pakai bahasa-bahasa bombastis. Nah, oke. Iya. Jadi sempurnakan dulu ya Sempurnakan dulu. produknya. Heeh. Oke. Dan setelah sempurna, ingat pesan paman harus secepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Oke. Kalau udah sempurna, oke lah sih ya. Tinggal faktor kalinya. Faktor kalinya. Oke, mantap. Enak loh bisnis retail karena produksi meskipun kita di dalam gang, Oke. ya kan mohon maaf ya, daripada buka bisnis di pinggir jalan, sewa ruko berapa, sewa kios berapa, Betul. untuk ngisi interior, hire karyawan. Oke, sebentar. Untuk bisnis yang rempeyek kepiting atau rempeyek kacang atau lain-lain ya, Iya. produk kamu, Mas. Cara memarketingkan kamu bagaimana, Mas? Yang mana menurutmu konvensional ya? Hah? Nah, apakah kamu menggunakan internet, menggunakan kamu main di banyak cabang, naruh barang, Nah dari situ ilmunya Mas Ebo, kamu terapkan? iya aku terapkan marketing lewat media massa, Oke, mantap. MLM singkatannya kan. Iya. Marketing lewat media massa. Iya. Oke. Iklan lah di koran waktu itu kan Facebook belum rame kan. Oke, Mas, kamu berarti sudah mendaftarkan brandmu ya, mendaftarkan merekmu ya. Udah. Oke. Terus apa yang membuat koran atau media massa itu tertarik untuk meliput produk kamu? Ya karena iklan berbayar. Kamu sengaja iklan berbayar? Iya. Berbayar. Dan ada yang nggak berbayar juga kalau kita melakukan sebuah prestasi atau apa kan mereka ngeliput dengan sendirinya. Pasti. Itu Mereka butuh berita. malah media nasional yang media nasional. Iya, yang sering kayak gitu. Oke. Bahkan saya dibayar. Oke, masih ingat ada media nasional yang? Wah banyak, Oke. mulai dari Trans 7, Oke, RCTI. meliput tempat produksi kamu ya? Iya. Jadi secara personal saya orang keberapa nih yang liput kamu? Nggak ngeliput, ini ngobrol santai. Terus santai ya. Ya, di sini sih di channel ini kayaknya lebih Santai. ngobrolnya. Iya. Nggak formal spaneng, ya. nggak spaneng ya. Iya. Ya cerita apapun ya. Karena kayaknya nggak ada yang nonton sih nanti. Santai, tenang. Oke, jadi kisahmu ini keren mas. Kamu lebih ini tanya ya saya secara pribadi ya. Kamu lebih mendahulukan mana? Kamu mendaftarkan brand dulu atau kamu fokus pada
pada pengembangan bisnis kamu dulu? Atau kamu melakukan dua-duanya serentak? Sampai senang bola nggak? Relatif. Sepak bola. Iya. Oke, senang. Nonton. Oke, nonton. Ini Piala Dunia nih. Oke, bentar lagi. Nah, Iya. main bola Oke, ya. Cara bertahan terbaik adalah menyerang. menyerang. Oke, Ya wes, sama dengan bisnis. Cara bertahan oke. terbaik adalah menyerang. jualan. Iya, iya. Wes. Boncos di keuangan, boncos di Yang penting produksi, dodolan. ini dodolan. Kita kebobolan 10, kita cetak 11. Oke, oke. Itu aja dulu. Yang paling penting. Ya. Nggak usah mikirin legalitas, nggak usah mikirin apa segala macam di belakang. Oke. Wes dodolan dhisik. Kamu marketing dulu. Iya. Oke. Kan prinsipnya apa ya? Kunci bisnis adalah terletak pada pengelolaan keuangan. Oke, oke, oke. Kan itu. Iya. Nah terus kalau mau sukses, apa yang dikelola uangnya aja nggak ada. Duitnya kau, no? Iya, apa yang mau dikelola? Iya, iya, iya. Nah, ya kan ciptakan Bagaimana duit cara dulu. menghasilkan duit? Ya, Iya, dodolan. Iya, dodolan dulu. Oke, analogi sederhana. Oke. Itu aja. Kan banyak tuh yang omsetnya baru berapa udah ikut workshop sana sini, mengelola bisnis. Alah, jualan dulu. Yes. Kalau udah jualan ya, kalau udah jualan dapat profit, dapat cuan, rekrut Cristiano Ronaldo. Ibaratnya begitu kan. Sekalian. Pemain terbaik gitu. Iya, iya. Orang yang apa? Karyawan yang sudah punya pengalaman yang bagus. Sekalian. Sekalian gitu kan. Oke. Udah beres. Ada duitnya kok. Pasti. Gaji. Iya. Dan mendatangkan benefit. Iya. Daripada rekrut yang Setengah-setengah. setengah-setengah baru lulus sekolah kayak gitu-gitu Iya, kan bisa masih coba-coba memang gajinya murah. Oke, oke, oke. Tapi Tapi hasilnya ya- juga belum maksimal. Nggak maksimal. Kamu percaya akan profesionalitas jadinya? Iya Oke. Iya, 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 iya. begitu. Setelah itu kamu mendaftarkan brand. Iya baru perawatan udah ada duit mulailah daftarin brand untuk menghindari kompetitor kan. Betul. Di daftarkan dulu sama orang kan malah repot lagi. Oke, repot. Ya. Oke. Ya, jadi tidak ada kompetitor pada waktu itu di sana. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Waktu itu Tahun belum. berapa sih? 2002. Grade P. 2000 Sorry, rempeyek. akhir 2012 lah. Ya habis dari itu yang sadar itu. Titik Berkata- kesadaranmu. Iya. Sebenarnya mata merah kamu kan lagi kipas angin, asapnya Enggak, bukan ini debu? apa kayaknya ada debu ini Debu. masuk. dua-duanya loh. Enggak biasa. Iya, dua-duanya merah ya. Iya. Bukan nangis loh ya, bukan nangis. Tapi ini cerita menarik, Mas. Jadi kamu lebih memprioritaskan action jualan dulu ya, betul ya, Mas ya? Persoalan lain-lain urusan belakang. Yang penting ketika sudah ngumpul, kamu baru mengurus senjata kamu. Ya. Kira-kira gitu ya, Yes. untuk membentengi diri. Mas, bisnis kuliner ini walaupun saya lihat secara angka ini kan kecil. Kalau kita nggak ngomong faktor kali ya, Ya. kita ngomong kecil. Tapi kalau kita sudah ngomong faktor kali kan jadinya gede. Gede. Ada nggak Mas kompetitor yang dalam tanda kutip pakai cara buruk biasa ya kalau Klinik. ya kalau kita tuh the point-nya ngomong itulah. Ya. Berkompetisi secara tidak kasat mata. Wih, mantap. Nah, apakah di sana juga melakukan hal yang sama? Banyak yang seperti itu banyak. Oke, kamu merasakan? Enggak percaya aku. Apakah kamu merasakan bahwa ketika kamu dimainkan misalkan, Iya. Aku termasuk alirannya kayak pesulap merah. oke, nggak percaya ngono-ngono. Enggak percaya. Kamu lebih mengedepankan rasio ya? Iya, logik. Oke, logika. Logika gini lah ya. Oke. Misalkan punya toko kelontong, gitu Oke, kan. oke, siap. Ada tanah kuburan lah apa ditanam lalu sebagainya. Oke, Apakah yang melakukan itu terhadap Alfamart, Indomaret ada nggak? itu dia. Kenapa Saya sempat mereka ngomong. berkembang? Betul, saya sempat ngomong ke teman-teman yang ketika mereka jualan harus datang ke mohon maaf ya orang pinter dan lain-lain. Nah, ketika mereka jualan ayam goreng, saya sempat, kamu kalau sekalian ngalahkan, kamu jualan itu di depan McD atau KFC. Ini sebut nama ya sekalian ya. Iya. Kemudian kamu tutup rezekinya KFC atau McD, itu bisa nggak? Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Kan Realistis. realistis banget itu. Iya. Dan kamu tidak percaya kan itu? Tidak. Oke. Meskipun bukan berarti nggak percaya goib ya, goib Oke. percaya. Pasti ada di Islam kan wajib mempercayai hal yang gaib. Oke. Ya, oke lah, keren. Kemudian singkat cerita kamu dari Balikpapan tiba-tiba bisa pindah ke Jogja.
Yang mana notabene kan kamu harusnya nyaman dong di Balikpapan. Bisnismu di sana juga apa ya? Ibarat kata kamu ya segala kontroversi mungkin plus minusnya kamu hafal banget lah. Ya. Baik dan buruknya di sana. Kenapa kamu harus pindah ke Jogja? Saya kesini tuh ya bukan di sana meninggalkan masalah, bukan sih. Saya masih fine aja di sana, nggak ada masalah malah. Oke. Saya cuma yang cari ketenangan lah. Di Jogja ini kan ya kayak masyarakatnya, budayanya ya. Itu nggak se kayak apa ya? Kota-kota besar tensinya itu nggak kayak di kota besar kan? Oke. Ya, di sini lebih santai. Iya, di sini lebih santai. Ada lagi yang lebih santai harusnya di Purworejo, kota pensiun. ya. Tapi kan populasinya kecil, lebih kecil dari Jogja kan. Betul. Kalau di sini mana-mana enak. Rumusnya gini, rumus ekonomi kan sederhana. Di mana banyak berkumpul orang, di situ ada uang berputar. Betul. Udah. Dan semut pasti akan tahu gula itu kemana. Iya. Iya. Sesederhana itu ya. Sederhana itu. Meskipun saya orang Purwokerto populasinya nggak seberapa dibanding Jogja. Itu kan. Ya udah saya milih di Jogja aja. Lagian orang tua kan di Banyumas kan ya kalau ada apa-apa misalkan sakit atau apa ya tinggal pancel gas nyetir sendiri tanpa harus pesen tiket terus segala macam. Ditelepon sekarang ibu sakit, oh yes mulai udah 3 jam nyampe. Ibu umur berapa? Ibu berapa ya? Udah hampir 60-an kali. Hampir 60-an. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Senang lihat kamu. Di tengah tangisannya dulu mungkin ya. Iya senang. Ya jadi apa ketika sudah jadi pengusaha gitu kan. Waktu itu sampai diliput-liput segala ya, ibu lebih bangga kan. Ibu lebih bangga. Saya ibu TV. Iya, TV dan lain-lain gitu kan. Nah, saya ngomong sama ibu gitu kan. Bu, gimana kalau aku kerja lagi? Kamu nantang? Iya. Dulu kan ibu nangis gitu. Ibu nangis gitu. Aku suruh kembali kerja gitu kan. Oke. Enak mana sekarang gitu kan. Ya cuma ketawa itu. Ibu ketawa. Iya, aku bisa membuktikan lah itu kan. Iya. Buktikan bahwa ibu nggak usah khawatir, aku bisa cari bisa mandiri sendiri kok. Kamu punya saudara? Ada, adik 3. 2. 2 ya. Oke. Iya. Apalagi pas begitu lagi ada rezeki, Bu, umroh yuk. Nah, kamu berangkatkan ibu? Berangkatkan. Ya lumayan, paling murah 20-25 sekarang. Ya, itu bapak sempat diajak umroh juga. Apa? Bapak sempat diajak umroh juga. Bapak meninggal duluan. Oh, oke, mohon maaf. Iya, jadi bapak enggak sempat. Oke. Ibu yang nemenin kamu? Iya, sama saya. Iya. Ya mantap lah. Jawaban dari keraguan orang tua mungkin ya. Plus ini adalah bagian dari doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Filsa Budiambia yang dulunya memutuskan untuk bakar kapal atau bakar jembatan ternyata bisa menjadi seperti yang hari ini, kira-kira gitu. Ini hanya sharing ya, jangan di framing itu pengusaha muda yang kaya raya enggak. Oke. Aku belum kaya. Iya. Disebut aja lah. Bahaya ngomong kaya itu. Ini bahaya gitu. Bukan bahaya soal flexing itu enggak, pajak. Enggak, pajak bagus. Kita harus bayar pajak ya. Iya, sebagai bagian dari taat negara ya. Taat pajak loh. Jadi BPP-nya persorangan sama perusahaan. Iya. Oke, ya bagus lah. Ya mudah-mudahan demikian. Mas Filsa, ini kayaknya sudah mulai survive enak nih ya. Kan masa-masa titik terendah kamu. Saya tidak tahu di awal-awal pernikahan atau ketika ya sebelum seperti hari ini kira-kira kamu pernah mendapatkan masa di mana kamu berada pada titik paling bawah kapan? Lah ya waktu itu kembali lagi cerita yang tadi dong. Oke, itu 2010. dia ya. Oke, cuma itu doang. Atau mungkin hal kontroversial lain? Kontroversial ya. Terus nggak usah diomong lah ya. Waktu bisnis ya banyak ada sandungan-sandungan ada. Okay. Tapi ya prinsip saya kan selama saya benar ya gas. Itu aja. Iya. Kita nggak ngomong ya, beliau ini ya pakai strategi. Oh nih. Udah berapa tuh? 1 jam. Oke. Mau 3 jam ini. Oh terserah guys. Perangkat yang kuat kok. Jadi sampai sekarang kenapa saya lebih tenang hidup ya. Oke. Tipikal manusia kan
cuma gini, mencari nikmat, menghindari sengsara. Iya kan? Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Oke. Begitu udah punya duit kan kenikmatan yang dicari, tenang, santai, ayem, nikmati hasil penghasilan yang kita miliki. Oke. Kemudian yang menghindari sengsara? Yang menghindari sengsara, kamu sudah tidak dapat perlawanan atau musuh seperti halnya kamu di Balikpapan? Di Balikpapan juga nggak ada musuh. Nggak ada musuh. Saya nggak punya musuh. Oke. Ya itu aja. Jadi di sini aku lebih tenang, lebih nyaman gitu. Iya. Ini yang tidak ternilai dengan duit ya Mas ya? Apa? Yang tentu tidak ternilai dengan duit berapapun ya. Iya, karena sudah punya anak, udah ini, jadi kumpul bareng keluarga itu jauh lebih nikmat ternyata. Iya. Jadi kamu percaya akan pekerjaan terbaik itu menghasilkan 3 uang, peluang, dan waktu luang? Yes. Duit pasti kita tidak munafik, betul ya? Anak muda, ambisi, betul ya? Kemudian peluang, kamu berjejaring dengan siapapun. Kemudian hal yang paling penting, waktu luang, di mana kita ini bisa menemani anak-anak kita. Intinya gini ya, kita baik kepada orang lain, kita tidak membuat bisnis itu tidak melanggar 3 hukum tadi, tidak tadi. Cepat atau lambat itu rezeki, momentum, setiap manusia itu punya momentum, pasti datang. Kamu percaya? Pasti datang, itu percaya. Ya, jadi jangan dikarpit lah. Kayak yang flexing itu kan banyak karpitan. Ya. Kalau jatuh sakit banget, dalam. Sakit. Iya. Lebih santai, tenang, dan menikmati hasil ya. Satu lagi, saya keyakinan saya gini, yang jadi belief itu. Saya cari duit, cari rezeki, ya nikmati sendiri dong. Loh, apakah nggak nabung buat misalkan nabung atau ini buat keturunan gitu kan? Buat diwariskan ke anak cucu. Wah, ini lagi mental lagi. Keyakinan lagi gini. Jadi kalau keyakinan saya gini, uang yang kita cari ya kita nikmati sendiri selagi kita sehat dan hidup, buat jalan-jalan ke luar negeri, buat ibadah, umroh dan lain sebagainya, makan enak, ya kan? Tanggung jawab kita sebagai orang tua apa? Sekolahkan anak di tempat yang terbaik. Mahal nggak apa-apa, sekolahkan tempat terbaik. Nanti dia akan anak itu akan mengikuti pola orang tua kan? Iya, saya setuju. Papa cari uangnya kayak gitu, cara menikmatinya begitu. Mereka pasti akan meniru. Secara naluri ya. Iya, nanti dia bisa kok cari duit sendiri. Pasti. Iya. Jadi kita punya duit, ya nikmati. Sekolahkan anak di tempat terbaik, gitu kan? Ya nanti kalau kita meninggal ada sisa, ya silakan bagi. Tapi kan anak nggak prioritas ke warisan. Betul. Ya kan? Jadi mindset itu ditanamkan. Jadi bahkan suatu saat, misalkan, ya nggak tahu nanti ya, misalkan sampai terjatuh, kamu jangan warisan itu mau saya hibahkan semuanya. Kamu cari uang sendiri. Nah itu kan, jadi anak itu begitu ayah meninggal nggak mikirannya gontok-gontokan, kan banyak tuh yang rebutan warisan, saling tuntut, jadi nggak harmonis dan lain sebagainya. Jadi pisah anggota keluarga karena warisan ini banyak, betul? Banyak, dan saya nggak mau itu. Supaya anak kamu tetap bisa survive dengan cara mereka masing-masing. Dengan cara mereka masing-masing, gitu. Nikmatilah. Iya. Anak berapa sekarang? 3. Yang pertama? 11, umur 11 tahun. Kemudian yang kedua? 11, 6 sama 11 itu kelas berapa? Kelas 6 atau SMP? 5. Kelas 5 ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua 6 tahun. TK. Yang pertama cowok, kedua cowok. Cowok, cewek. Yang terakhir yang kecil ini cewek ya. Ya, target berapa nih? Enggak, 3 aja lah. Insya Allah 3 aja. Mudah-mudahan mereka sehat jadi anak yang berbakti ya. Jamin. Dan tentu mungkin tidak senakal bapaknya dulu. Kalau itu relatif ya. Ya, bapaknya bisa nakal itu kan karena proses survival ya. Iya, pencarian ya. Sekolah, kuliah aja nggak bisa. Itu kan orang tua karena miskin kan. Terus kita mau diarahkan sama, karena orang tua juga bukan orang kaya kan, circle-nya juga kan terbatas dan bukan orang kaya juga gitu kan. Betul. Dan saya untuk menjadi kaya dan sukses itu harus cari komunitas sendiri, cari berteman sendiri, meraba-raba. Saya setuju. Nah makanya saya bisa nakal, cari jati diri lah. Iya. Nah ketika anak sudah tahu ayahnya sudah seperti ini kan bisa mencontoh, oh ayah yang dicari berteman dengan yang seperti itu, yang menunjang, itu kan tinggal niru aja, duplikat. Jadi beliau sudah memenuhi kriteria seorang leader, pemimpin yang menurut kacamata saya, mohon maaf ya mas, keberanian dapat, kemudian knowledge
atau pengetahuan, dan yang ketiga adalah kita punya jejaring atau relasi. Kira-kira gitu ya Mas. Kan menurut kacamata dia ya kan, kalau kacamata beliau kan bisa jadi kacamata minus atau plus, Iya. Ya kan kacamatanya beda-beda gitu. Betul, lihat tuh. Tapi minimal ya terserah lah, kita minimal leader terhadap diri sendiri, kemudian leader di lingkungan keluarga. Ya persoalan kamu leader di masyarakat atau organisasi lain, itu persoalan tinggal mengikuti kok, iya kan. Tapi ya, minimal ketika keberanian itu dapat, jangan hanya kamu cuma berani doang. Orang berani pada akhirnya kalah dengan orang yang punya knowledge, pasti ya Mas ya. Nah ketika kamu berani, kamu juga harus punya knowledge. Tapi ketika kamu berani dan hanya punya knowledge, kamu tidak punya teman atau tidak punya relasi, kamu akan bisa patah. Oke, jadi itu pentingnya sebuah komunitas, betul ya Mas? Pertemanan dan lain-lain. Jadi gini ya, Mas Wilsa ini kan ya salah satu penghobi seminar ya, penghobi kelas bisnis lah, yang mana ini juga tidak murah secara nominal, betul ya Mas ya. Tapi bisa dalam tanda kutip kita membeli apa ya, kalau dianggap membeli terlalu kasar ya, kita dianggap bisa masuk dalam satu wadah komunitas yang mana orang-orang ini mindsetnya benar-benar beda. Setuju ya Mas ya? Ya jadi apa, kalau mau jadi sukses itu kan memang mindset dulu. Memang bahasanya klise banget, semua motivator ngomongin mindset. Tapi ya memang benar, itu saya setuju. Mindset. Betul. Mindset dulu, keyakinan. Cara kita memandang uang, cara kita memandang peluang, cara kita memandang orang lain, teman dan lain sebagainya, itu mempengaruhi hidup. Iya. Kualitas hidup itu dari situ. Startnya di baru urusan teknis, belajar bisnis, teorinya bagaimana, meskipun dalam faktanya berbeda. Pola bisnis itu kan punya pola masing-masing. Betul, saya setuju. Suksesnya sampean gitu. Suksesnya polanya seperti itu, patternnya seperti itu. Iya. Sampai ngajarin saya di seminar. Saya sukses tuh gini. Saya lakukan sama persis, tak duplikat, belum tentu. Betul. Saya setuju. Jadi kita harus meraba lagi. Pola kita seperti apa. Jadi bisnis itu tidak cuma copy paste ya Mas ya? Iya. Nah, wawasan itu juga penting karena untuk menambah khasanah ilmu kan. Nah, begitu udah banyak wawasan, baru bisa menentukan. Nah, itulah yang saya tekankan di pelatihan seminar saya itu. Yuk mindsetnya dibenahi, terus saya ajarin masalah. Yuk bisnis apa sih yang peluang kedepannya bagus. Terus packagingnya bagaimana, kemasannya, gitu kan. Kemasan makanan kan saya konsen di makanan kemasan ya. Jadi kuliner. Kamu lebih intens mengajar di teman-teman UKM atau UMKM khusus kuliner ya? Ya, kuliner, makanan kemasannya sesuatu yang bisa dikemas lah. Yang sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang. Oke. Dan potensinya bagaimana dan terobosannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Ya lebih concern ke situ. Oke. Jadi semua orang tak peduli pendidikan apapun, kamu gender apapun, entah cowok, cewek, umur berapapun, bisa mengerjakan itu. Bisa. Iya. Baguslah ilmu putih. Putih ini ya. Putih. Masih putih kan? Ilmu hitam biasa saja. Ya hitam mau putih terserah lah ya. Terserah aja tuh. Yang penting ya banyak sih kayak yang inflasi itu kayaknya ini banget ya, agamanya kayaknya bagus. Wah, iya itu dia. Sedekah sana sini gitu kan. Ternyata cara dia dapetin duit ya hitam juga gitu kan. Karena mereka ternyata lebih brengsek. Iya. Karena banyak lah yang seperti banyak, kira-kira gitulah. Karena apa ya, tidak bisa dipungkiri bahwa apa ya Mas, produk penjualan yang gampang paling laku ini ya jualan agama sih. Saya nggak mengatakan itu loh ya. Mohon maaf ya, tapi kita gampang, mohon maaf sekali lagi, kita gampang digobloki. Iya. Gampang digobloki hanya karena kita dijanjikan oleh segala sesuatu yang kita belum tentu. Dipeturkan surga dan neraka. Betul, itu dia. Padahal yang menyampaikan itu belum tentu tahu. Iya, itu faktanya. Faktanya demikian. Masyarakat kita masih seperti itu. Iya. Makanya ilmu itu penting ya. Jadi kita harus banyak ilmu itu, wawasannya banyak dan kita bisa menentukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Oke. Kamu punya kelas ya Mas? Maksudnya untuk komunitas yang bisnis itu? Secara personal mungkin? Ya, untuk sekarang saya lagi vakum seminar dan kelasnya ya. Saya lagi satu fokus ke prakerja. Saya kan mentor di prakerja. Oke, nah beliau salah satu
pengajar di prakerja. Oke, jadi ini di bawah pemerintah ya Mas ya? Iya. Oke. Ya kayak kemarin ya kalau kadang-kadang di bawah sama dinas instansi kayak kementerian atau Oke. dinas itu kan. Oke. Kayak kemarin ke Ambon, ke Bengkulu. Oke, kamu berkunjung di sana juga. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM. masyarakat. Oke. Ya banyak sih yang undang saya. Kayak biasanya di dinas-dinas instansi kan banyak UKM binaan tuh. Oke. Ya kan, mereka buta dengan kemasan, kesadaran akan kemasan itu masih sangat rendah. Oke. Mereka terkunci pada rasanya harus enak dan lain sebagainya. Iya. Ya itu ngundang saya biasanya. Oke. Ya, Jadi kamu spesialis konsultan untuk itu. Iya, untuk gimana kemasan yang tepat, yang bagus, terus cara membuat expire-nya lebih lama, ya kan, umur simpannya lebih lama itu, terus pemasarannya yang tepat bagaimana. Iya. Itu beliau salah satu yang terbaik di Indonesia ini. Oke. Dan dia mempraktekkan apa yang diajarkan, betul ya Mas ya? Yes. Dan mengajarkan apa yang sudah dipraktekkan. Jadi enggak cuman modal, mohon maaf ya, cocok atau teori doang gitu. Buku mengamati orang lain, Mengamati orang lain kemudian disampaikan. Wah, ya buat materi. Iya tuh, wah ini angel ini. Angel. Sudah berapa tahun kamu ngajar di prakerja? Coba ya, 2021 Pak ya. 2021. Iya, sehingga kamu bisa punya banyak komunitas segala segmen. Ya. Dan akhirnya followers atau subscribermu naik drastis. Enggak, kalau ngomongin di YouTube Konten-konten kamu naik itu karena apa ya? Saya gini, iseng aja sih waktu itu gini. Bukan. Oke. Saya kan kalau ngomongin motivasi bisa. Bisa gitu kan. Iya. Tapi kalau saya channelnya ngomongin motivasi, banyak yang melakukan itu. Kalah sama TDW, Patung, Mary Riono, namanya udah tenar, kalah jauh-jauh berapa set gitu kan. Kita mah apa gitu. Gitu kan. Ya. Saya ngomongin waktu itu, udahlah bosen itu udah mentok. Udah mentok. Ini segmen yang berbeda. Udah mentok karena udah saya berapa minggu nggak upload konten yang apa ya itu kan. Ya udahlah, karena yang biasa saya pegang aja itu kan, yang kemarin sudah saya lakukan, udah kemasan, udah ada kemasan apa, terus saya beli snack bal-balan itu kan. Oke. Ya, bal-balan yang kiloan itu ya. Kiloan itu kan. Nih, kalau bisnis itu nggak usah susah-susah. Ribet nih, beli kayak gini nih sekilo ini cuma 50.000 gitu kan. Nih, ditimbangin terus kita bikin kemasan kayak gini nih. Nah, nih kayak gini. Coba satu ini jadi sekian puluh ini, di sini dijual berapa? Ini bisa itu. Kamu bisa melakukan ini dengan modal cuma sekian puluh ribu, 5.000, 10.000 gitu. Kayak gini caranya nih. Tutorial lah. Main kemasan gitu. Malah meledak. Oke. Nanti izin saya sertakan video kamu yang itu ya di deskripsi ya. Boleh. Supaya ini beneran ini. Banyak view-nya gitu. Ternyata banyak yang suka gitu kan. Beda dengan yang lain gitu. Ya udah, saya konsisten di situ. Ngomongin kemasan terus. Semua orang lihat. Iya. Meskipun saya juga kalau itu kembali lagi, saya ngomongin motivasi bisa, cuma saya kalah set. Iya. Jadi nggak perlu lah, itu motivasi nanti saya sampaikan ketika di segmen lain atau yang offline lah. Kayak gitu. Jadi untuk konten-konten kamu yang di media sosial cenderung pada teknis spesifik tutorial ya. Ya. Khususnya tentang packaging yang menarik, kemudian cara membuat nilai tambah sehingga orang itu bisa melihat orang mau membayar harga mahal itu karena apa sih? Iya. Oke. Dan ini menarik. Keren nih. Siap. Snack yang harganya mungkin umum 3.000 atau 5.000, tapi dalam sentuhan beliau bisa jadi 20 atau 25.000. Dan pelanggan masih berterima kasih gitu kan. Itu dia. Pelanggan beli harga mahal tapi masih terima kasih. Artinya puas, seneng. Ya, cuannya kita gede, gitu kan. Orang berterima kasih dan kita puas. Jadi mereka tidak merasa zong, tidak merasa dikibuli gitu. Iya. Itu dia. Kadang-kadang kita beli snack yang mohon maaf ya, packagingnya aluminium foil. Tahu-tahu isinya angin, Mas. Iya. Nah, kalau itu sih masuk ke materi di salah satu channel saya. Ada itu ya? Ya, itu bukan bagian dari marketing, bukan ya? Bukan dari membohongi sih. Oke. Memang angin itu yang ada di dalam kemasan itu memang untuk melindungi produk. Oh, memang tujuannya untuk itu. Oke. Tapi juga enggak dikit-dikit gitu amat sih, Mas. Harusnya ya.
untuk melindungi produk supaya kan kalau dilempar-lempar nggak pecah, nggak remuk, dan pertimbangan lain untuk estetika. Iya. Isinya kecil, jualnya harga murah. Kalau dikemas dengan kemasannya kecil, ditaruh di rak, nggak eye-catching dong, nyempil. Gitu kan? Jadi terkait dengan estetika nilainya ya? Iya, jadi ini gede, kemasan segede ini kayak gini, begitu dikocok-kocok kan tahu isinya sedikit nih, harganya cuma 5.000, 6.000, kan masih murah. Iya. Nah ini yang ngomong praktisi beneran ya, ilmu putih ini. Ilmu putih. Jadi follower atau viewer saya yang kalian main hitam-hitam, nah ini sekali-sekali belajar. Ilmu putih. Ya, kalau apapun yang kita jual intinya gitu ya. Pertama, cuan harus banyak. Ya, jadi jangan mikir untungnya tipis tapi kali banyak. Pilih mana? Untung tipis kali banyak apa untung gede kali banyak? Untung gede kali banyak. Nah, iya kan iya. Kalau kita itu kan pilihan. Iya. Ya, kalau kita boleh memilih yang sekalian. Iya, sekalian yang gede tapi kali banyak. Dan orang masih berterima kasih. Ya, kita ngopi di Starbucks misalkan itu. Harganya mahal apa murah? Mahal. Ada nggak yang merasa zong? Enggak, orang beli gengsi kan di sana. Terima kasih kan? Iya. Terima kasih ya, aku udah ngopi di sini, foto-foto. Dan nggak kapok kan? Betul. Dan orang cenderung nggak menikmati kopi, tapi cenderung supaya orang lain melihat dia ngopi. Iya toh? Ya. Point of view-nya kan yang dijual kan? Iya. Jadi apa angle-nya itu? Gengsinya. Bisa jualan gengsi, jualan cerita, story. Ada kebanggaan ketika orang bawa. Kalau ke Jogja lah, ya kan Pak Kopi apa yang terkenal? 25 dan lain-lain. Kopi 25 pakai tuku itu. Harganya mahal nggak? Mahal. Tapi dibeli juga. Iya, dan orang nggak kapok. Nah, itu bedanya seperti itu ya. Iya. Jadi menempatkan segmentasi produk kita dalam market yang berbeda ya Mas. Yes. Diferensiasi. Apapun itu. Diferensiasi itu mencakup banyak aspek loh. Iya. Channel YouTube-nya Mas juga ya kan harus punya diferensiasi dengan yang lain supaya naik ya kan. Yes. Terima kasih masukannya. Keren. Lainnya pada bahas ilmu putih, ini bahas ilmu hitam gitu ya kan. Jadi harus ada sesuatu yang kontroversi ya. Iya. Harusnya ya. Tapi konsekuensinya dibully. Oh iya. ya diserang apa-apa. Iya. Yang penting kalian siap gitu aja ya. Narasumbernya aja yang hitam-hitam gitu kan. Iya, hitam-hitam. Supaya jadi yang diserang. Oke, masukan bagus. Jadi next mungkin ya teman-teman murid-murid saya yang sekalian hitam, mereka mau tampil pakai topeng. Iya, oke lah, keren lah. Ya podcast ini 1 jam lebih dan ya kita ngobrol santai membahas banyak hal. Udah berapa Johan itu 2 jam? 1,5 dan saya nggak bosen lah lihat channel kamu Mas. Saya nggak yakin apakah ini akan ada yang nonton sampai selesai. Ya terserah. Yang penting kalau apa ya? Yang penting orang nggak skip iklannya gitu aja. Oh iya. Kan duitnya dari situ. Iya. Bener. Nggak skip iklannya gitu aja. Tapi ini materi yang bagus dari beliau sebagai seorang praktisi, khususnya sebagai pengajar kuliner juga, pengajar UMK, betul ya? UMKM di bidang kuliner, bahwa beliau ini selain sebagai seorang pengajar juga sebagai praktisi dengan segala asam garamnya. Dengan segala cerita yang ya mungkin cari di Google ketemu aja semua ketemu Filsa Budiambia gitu. Siapa ya sosoknya? Iya, sopo to iki gitu loh. Tapi yang pasti beliau adalah salah satu anak muda yang menurut saya pengalamannya patut diapresiasi. Beliau sebagai seorang bos atau owner dari Kepiting Bintang Timur, Kampung Timur. Nah, jadi di Balikpapan kalau teman-teman search di Google dengan keyword apa Mas? Oleh-oleh khas Balikpapan. Oleh-oleh khas Balikpapan, kamu di peringkat pertama. Bisa jadi. Coba cek aja. Oke. HP ku nek kono. Ntar aja kita cek. Nanti ya. kalau yang nonton ini orang SEO pasti ini nih digeser. Oh iya. Aku bisa caranya. Jangan SEO jangan. Pakar-pakar SEO. Dosa. Diambleskan juga bisa ya Mas. Digeser bisa ya sampai ke bawah. Sampai di halaman ketiga keempat bisa ya. Oke, ke depan kamu setelah goalmu tercapai dalam finansial, kamu tertarik di politik enggak Mas? Enggak.
Sekarang belum ya, belum. Oke. Bukan, Ini jawabannya enggak tegas banget nih ya. ya karena kita manusia kan dinamis cara berpikirnya kan. Betul. Oke. Bisa jadi kita ngomong enggak, tapi ketika ada mungkin hal lain yang bisa merubah, ya jadi iya pada akhirnya. Sementara kamu belum. Saat ini masih belum. Jadi saya ingat pesan almarhum bapak. Oke. Sebelum meninggal gitu kan. Waktu beliau masih sehat itu dia mewanti-wanti. Kamu kan udah punya duit. Oke. Bapak dulu nggak nyempet nguliahin kamu kuliah lah. Kamu disuruh kuliah. Kuliah lah gitu kan. Kamu udah mampu bayar sendiri. Oke. Nah, waktu itu dengan ego saya yang masih muda, Kuliah. Enggak penting kuliah. Karena masih mampu motivasi kan. Iya. Enak jadi pengusaha gitu, memperkerjakan orang kuliah gitu kan. Nah, saya sampai sekarang saya masih belum menyerap 100% apa maknanya. Tapi sedikit banyak sudah ngerti. Sedikit banyak ya. Jadi kenapa Bapak berkali-kali menyampaikan itu? Bapak waktu itu ngomongin, suatu saat kamu akan sadar kuliah itu penting. Gak selamanya kamu jadi pengusaha, gitu kan? Suatu saat pasti kamu berpikir ke arah bermanfaat bagi banyak orang melalui jalur yang lain, gitu kan? Jalur kekuasaan atau bagaimana? Itu bisa jadi. Karena setiap pengusaha pasti ujung-ujungnya ketemu dengan terbentur aturan pemerintah kan, yang mana aturan itu dibuat oleh mereka yang berkuasa. Oke. Nah, dan di lapangan juga saya lihat kan sekarang faktanya demikian pengusaha-pengusaha yang lari jadi menteri, jadi nyalon nyapres gitu kan, jadi gubernur, bupati dan lain sebagainya. Padahal secara nominal mohon maaf ya, mereka nggak butuh duit. Iya betul, pendapatan juga. Ya kadang-kadang mereka sumbangkan semua ke, mohon maaf ya, ke partainya atau ke yayasan. Saya yakin dari bisnis mereka juga pasti tercover. Betul. Ada kepuasan yang lain itu loh. Ketika dia sudah jadi pengusaha, punya banyak duit kan, kemungkinan untuk korupsi kan kecil. Malah saya bilang hampir tidak mungkin kan. Buat apa sih gitu kan? Iya, mau dari usaha aja yang halal itu gede, korupsi gitu kan. Ya nggak tahu kalau ternyata yang lain kita nggak ngerti. Di yang lain dicari boroknya dan di publish di up gitu kan, mencitrakan dia itu sosok koruptor gitu kan, pada seorang pengusaha gitu kan. Ya kalau saya lihat fenomena seperti itu nggak mungkin gitu kan. Ini pengusaha, bisnisnya udah di mana-mana. Masa sih korupsi seberapa gede sih gitu kan? Sedangkan korupsi cuma 1 M aja itu gampang banget ketahuan gitu kan? Betul. Nah bisa jadi ya itu nggak tahu lah ya persaingan politik yang betul. Saya setuju. Nggak ngerti. Oke. Tapi jadi kamu membuka diri ya untuk kedepannya mungkin bisa jadi akan seperti itu. Bisa mungkin ya. Iya. Tapi untuk sementara ini belum. Oke. Sudah ada teman-teman sayap muda partai yang mepet-mepet ini mas? Partai enggak lah, belum. Aktif di organisasi juga? Mungkin bisnis? Iya. Ya organisasi ada, organisasi. Ya, kumpul-kumpul lah, intinya berorganisasi kan saya cari relasi aja teman. Iya betul. Menjaga hubungan gitu-gitu. Iya. Tapi tidak terus-terusan. Iya. Saya juga lebih nyaman sebenarnya. Bisnis. Ya bukan cuma bisnis sih, saya lebih nyaman senang main sama anak-anak, gitu kan, anak-anak minta kemana, ayo kita jalan. Jadi time for family ya? Iya, lebih. Iya. Ya mudah-mudahan demikian lah. Dan tapi harapanku juga bagi teman-teman kita tidak antipati terhadap politik ya mas ya? Enggak, itu kalau kita merasa orang baik, harus ke sana. Betul. Karena ketika orang baik tidak maju, yang maju orang brengsek, hitam itu tadi. Oke. Ya saya setuju. Iya. Buta politik adalah buta yang paling berbahaya. Betul ya mas? Betul. Iya. Kita harus melawan, kita harus maju. Kalau kita merasa benar, di jalan. Kalian kalau merasa bahwa kalian ini sebagai tokoh revolusioner muda dalam diri kalian, ya tidak ada salahnya kok kalian memberanikan diri. Persoalan entah dipilih atau tidak, yang jelas kalian memberanikan diri untuk membuat gebrakan. Iya. Kita harus ambil porsi. Betul. Oke. Saya setuju. Iya. Jangan diam. Betul, saya setuju. Mudah-mudahan demikian lah. Jadi walaupun di perjalanannya saya sempat ngomong sama teman-teman dari
komunitas mahasiswa, buruh. Hmm. Apa yang menjadi ujian bagi kamu terberat? Mereka ada yang jawab, bukan dari pemerintah, bukan dari aparat yang menyerang mereka, tapi ketika kamu dapat posisi jabatan. Iya. Idealisme akan terganggu. Iya. Bukan soal idealis dong, tapi sejauh mana perut kamu bisa menahan lapar. Iya, Betul, betul, Mas. betul. Makanya idealnya ya pejabat nih ya Harus kayak dulu. dari kalangan pengusaha dulu. Betul, saya setuju. Nah, jadi kebiasaan memimpin itu udah punya bekal duluan. Betul, manajemen mereka dapat Tahu cara meng-hire orang, perutnya tata duit. perutnya udah kenyang. Betul. Oke. Jadi kalau dari bukan background pengusaha, saya rasa Akan peluangnya besar untuk ke arah yang lain-lain. lain-lain. Iya. Dan mereka belum Aji mumpung. betul, Ya. belum tentu siap dengan pegang duit gede. Iya. Bisa jadi. Iya, saya setuju. Wah, keren. Oke, mudah-mudahan bermanfaat podcast ini dan harapannya Mas Filsa, thank you ya. Sama-sama Om Hari. Nanti 1,5 jam lebih nih, keren ya. Ini mau di-post semua ini 1,5 jam ini. Nggak perlu diedit ya. Nggak boleh diedit ya. Los ya. Los aja. Kan kita nggak nyebut merek, Iya. nggak nyebut personal Jadi, dan lain-lain. ciri khas channelnya Om Hari ini nggak ada, no edit ya. No edit, one take, one shoot. One take, one shoot. Dan full natural. Waduh, iya. Ya masing-masing konten kreator punya ciri khas sendiri lah. Untung dari tadi saya nggak kentut ya. Kalau kentut ya masuk Iya. juga. Tapi mata merahnya kan dapat. Dipikir orang-orang bakalan nangis nih. Padahal enggak. Kan nangis kelilipan tadi. Oke, tapi thank you. Ya, sama-sama Om. Ilmunya luar biasa. Selamat ulang tahun ke 36. 36. Jangan keras-keras. Oh iya, 26. Oke. Umurnya sama nih. Ya, tapi rambut saya lebih putih lah. Kata Jokowi karakter pemimpin. Ya, rambut putih. Oh ya, saya udah mulai rambut putih. Udah mulai ya. Mudah-mudahan Mas Filsa beserta ibu beliau Ya. yang hari ini senang banget mungkin melihat Mas Filsa bisa menjadi seperti hari ini, kemudian istri yang menemani jatuh bangun kamu dulu, kemudian anak-anak mudah-mudahan ya walaupun tidak seidealis bapaknya minimal anak-anak bisa belajar. Ada pesan untuk teman-teman Pesannya apa ya? pengusaha yang pengen anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha lah. Anak-anak muda yang pengen Iya. jadi usaha. Ya, intinya banyak belajar lah ya. Iya, Banyak iya. belajar. Jangan menutup diri ya. Belajar dari siapapun, petik yang baik dan yang nggak baik tinggalkan. Gitu. Dan adab itu utamakan ya. Kita dari nol belajar sama seseorang, Iya. ambil baiknya, buang buruknya, bukan malah buruknya diserang. Oh, Betul. orangnya. Itu Iya, adabnya itu banyak yang begitu kan sekarang. Betul. Banyak. Ya, jangan. Ya itulah. Ya mentalnya dirubah lah. Mentalnya dirubah, cara pandangnya dirubah. dipandang terhadap sesuatu. Iya. Nah, satu lagi. Kerjakanlah sesuatu sesempurna mungkin dan secepat mungkin. Oke. Sesempurna mungkin dan secepat mungkin. Pesan paman kamu ya, Mas. Ya. Om siapa namanya? Om Nur. Om Nur. Nur. Mantap. Om Menginspirasi Nur kamu. Sekarang total anak buah kamu berapa? Berapa ya? Di Omo Industri sama Saya lama itu nggak ke nggak ke sana. ya, sejak pandemi ya. Lupa berapa itu. Jadi laporan tiap hari masih dapat. Oh itu ya. Oh, Itu jelas. Wajib itu. Kontrol Duit rekening. kan. Oke, Mas, terakhir nih pesan buat podcast saya atau mungkin ada masukan di podcast saya yang jelek-jelek aja nggak apa-apa, Mas. Yang jelek-jelek. Iya, ini kan saya masih terbatas lah dengan segala kekurangan saya. Yang jelas saya ingin masukan dari ya yang menurut saya pakar lah, Ya. pakar untuk mentor yang kerja bener. Kerja. Ya itu harus channel YouTube itu harus punya diferensiasi dengan yang Diferensiasi. lain. Itu aja. Sesederhana itu ya. Sederhana. Oke, harus punya pengkhususan. Iya. Oke. Harus berbeda dengan yang lain. Siap, mantap. Oke, thank you so much. Sampai jumpa dengan narasumber yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Filsa. Ya, sama-sama. Ini jam 11:30 malam. Belanda lawan USA nih. Ya waktunya bola kita. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.